Drama ini diawali dengan alur maju yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Cheyenne. Dia lahir di sebuah keluarga yang sempurna. Dia disayangi orang tuanya. Dia yang telah selesai menempuh pendidikannya di luar negeri pulang untuk menemui orang tuanya. Dia bersama dengan teman masa kecilnya yaitu Xiuchu. Dulu ibu Xiuchu tidak mensupport Chuyun untuk fokus pada percintaan. Sekarang ibunya justru berbanding terbalik dan malah ingin Chuyun memiliki hubungan spesial dengan Xiuchu. Ya, Xiuchu memang sangat akrab dengan keluarga Chuyun, selain itu dia juga sangat sukses. Maka dari itu ibu Chuyun berharap Chuyun untuk menikah dengan Xiuchu. Di sisi lain, penampakan seorang pria yang baru keluar dari tahanan orang itu adalah Li Shen. Li Shen menghirup aroma kebidasannya. Dan di sini ada seorang pria sukses lainnya yang bernama Gao Qianhong. Dia berhasil menjadi seorang komisaris di perusahaan teknologi LNP. Li Shen yang melihat berita itu langsung mengunjungi perusahaan LNP. Dia pun berniat untuk menemui Gao Qianhong. Tidak dipersulit, Gao Qianhong pun bersedia menemui Li Shen. Berawal dengan basa-basi, Gao tidak terlihat ramah sama sekali. Gao tidak menyambut Li Shen dengan baik. Gao di sini ingin memutuskan persahabatan mereka dan Gao meminta Li Shen menyebutkan harga yang diinginkan Li Shen. Li Shen hanya berkata, seorang pengkhianat pasti nanti akan membayar harganya. Di sisi lain, Chuyun menemui sahabatnya Renti. Renti adalah seorang pemusik yang sukses. Dia selalu mendengarkan keluh kesah Chuyun. Saat Chuyun berjalan pulang, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Oh ya, FYI di sini Li Shen memang suka memainkan pemantiknya ya. Orang yang melihat Chuyun barusan adalah Li Shen. Rupanya setelah Chuyun pergi, Li Shen juga datang menemui Renti. Dia menagih janji yang pernah Renti ucapkan. Karena Li Shen adalah salah satu investor Ban Rendi. Karena Ban Rendi kini sudah terkenal, saatnya Li Shen meminta hasilnya. Renti sempat menyinggung soal Chuyun. Dia pun menggoda Li Shen dalam berkata kalau Chuyun kali ini kembali bersama Xiuchu. Kemungkinan keduanya kembali untuk menikah. Selanjutnya Renti meminta bantuan Chuyun untuk menyerahkan cek kepada Li Shen. Tapi Renti tidak jujur. Dia malah meminta Chuyun untuk menemui orang yang akan membuat cover lagu barunya dan lain-lain. Sebagai seorang sahabat, Chuyun pun tidak bisa menolak. Chuyun pun menunggu kehadiran orang itu di sebuah kafe. Sesuai arahan Renti, orang yang muncul adalah Li Shen. Li Shen melihat Chuyun yang berada di kafe. Dia pun ingin menghampiri Chuyun. Namun dia melihat Xiuchu yang menemani Chuyun. Dia melihat Chuyun tertawa bahagia saat bersama Xiuchu. Akhirnya dia memilih pergi, namun Chuyun melihat sosok Li Shen dari belakang. Chuyun mengejar Li Shen, tapi dia kehilangan jejak Li Shen. Malahan Chuyun dihampiri oleh seorang kiriman dari Li Shen. Dia berkata dia datang untuk mengambil uang itu. Chuyun akhirnya tahu rupanya uang ini akan diberikan kepada Li Shen. Namun Chuyun tidak dengan gampang percaya. Alhasil orang itu mengambil uangnya dan kabur. Chuyun dan Xiuchu pun mengajarnya. Orang tersebut pun berhasil ditangkap oleh Chuyun. Akhirnya Li Shen pun harus muncul untuk menyelamatkan temannya. Di sini Chuyun dan Li Shen bertemu lagi. Setelah mereka bertemu, Li Shen dan Chuyun sempat berbicara empat mata, namun komunikasi yang terjadi sangatlah dingin. Li Shen juga tidak terlihat ramah. Dia selalu menjawab dengan cuek. Chuyun sangat kecewa dengan sikap Li Shen. Li Shen pun memilih pergi. Di sini teman Li Shen mencuri dompet Chuyun dan dia menemukan kunci yang memiliki gantungan babi. Kunci inilah yang menjadi penghubung antara keduanya, di mana mereka sedikit flashback dengan kisah mereka berdua. Keduanya dulu memiliki kenangan bersama saat masa kuliah, di mana masa-masa itu tidak ada kesedihan sama sekali. Semua diisi dengan penuh canda tawa. Sebenarnya mereka berdua masih belum bisa melupakan satu sama lain. Bahkan Li Shen masih pergi mengunjungi atap tempat di mana mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Chuyun pun rupanya pergi ke tempat itu. Dia melihat kunci yang tergantung di pintu besi itu, dan kisah mereka pun dimulai. Di sini kita dibawa flashback tentang kisah mereka berdua saat pertama kali bertemu. Chuyun adalah mahasiswa baru yang memiliki jurusan teknologi. Dia memiliki sahabat yang bernama Feng Shumiao dan Gao Qianhong. Li Shen adalah salah satu murid terpintar di jurusannya yang cukup populer di kampus ini. Apalagi dia datang dengan warna rambut yang super mencolok. Saat Li Shen datang, dia memandang ke arah Chuyun. Chuyun dan Miao Miao berada di kamar asrama yang sama dan di sini perkenalan pertama mereka bersama Renti. Chuyun dan Miao Miao mengunjungi kantin kampus. Saat keduanya duduk, Chuyun merasa dia ingin pergi mengambil sup, tapi di sini Miao Miao malah berpindah kursi. Dia pun pergi sejenak untuk menerima panggilan. Kursi sebelumnya diduduki oleh Li Shen yang meletakkan makanannya di atas meja. Chuyun yang tidak tahu terlihat dengan santai duduk dan memakan makanan Li Shen. Li Shen terdiam melihat Chuyun memakan makanannya. Chuyun masih dalam pede mengusir Li Shen untuk pergi karena dia merasa itu tempat duduk Miao Miao. Li Shen tidak berkomentar dan hanya tersenyum tipis. Dia pun bertanya, apa makanannya enak? Miao Miao datang dan bertanya pada Chuyun, kamu memakan makanan siapa? Akhirnya Chuyun sadar rupanya dia salah makan. Chuyun meminta Li Shen makan makanannya saja, atau dia traktir Li Shen.
Li Shen tidak menanggapi Chiyun sama sekali. Chiyun sangat kesal kenapa dia bisa bertemu orang sesombong Li Shen. Li Shen sangat tidak mempedulikan sekelilingnya. Bahkan Gao yang selalu mengajak dia berbicara, dicuekin habis-habisan. Padahal Gao terlihat ingin berteman dengan Li Shen. Chiyun menghampiri Li Shen dan membayar Li Shen perihal makanan di kantin tadi. Li Shen malah memberikan Chiyun sebuah kartu dan menyebutkan angka. Hal ini membuat Chiyun dan Miao Miao berpikiran yang aneh-aneh. Namun Chiyun menitipkan kartu itu kembali kepada teman sekamar Li Shen. Dia meminta Li Shen untuk menghargai diri sendiri. Keesokannya Chiyun dan Miao Miao telah datang ke kelas. Alhasil Chiyun dan Miao Miao harus duduk di dekat Li Shen. Li Shen pun diminta untuk memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan dirinya dan membanggakan dirinya yang pintar. Hal ini cukup menarik perhatian Chiyun. Chiyun terus menatap Li Shen. Miao Miao pun terpilih menjadi ketua kelas. Saat Chiyun fokus minat ke arah Li Shen pun mengerjain dirinya. Chiyun pun auto memperkenalkan diri. Hal ini membuat Chiyun ditertawai oleh teman-teman sekelasnya. Keesokannya mereka memiliki kelas mandiri. Miao Miao sebagai ketua kelas memiliki tanggung jawab untuk kehadiran mahasiswa. Li Shen dan Renti tidak terlihat hadir. Hal ini membuat Miao Miao mencari dan mengirim pesan kepada Li Shen. Saat dia mengirim pesan berkali-kali, akhirnya dia memperolehkan balasan. Semua menjadi heboh dan kepo kalau Li Shen membalas pesan Miao Miao. Karena Li Shen selama ini tidak pernah membahas pesan siapapun. Namun jawaban Li Shen yang singkat membuat seluruh kelas yang penasaran jadi tidak tertarik. Karena begitulah Li Shen, super cuek dan songlang. Akhirnya Miao Miao meminta bantuan Chiyun untuk berbagi nasib. Dia tidak ingin poinnya dipotong. Karena dia ingin menjadi ketua kelas yang sempurna. Akhirnya dia memohon Chiyun untuk membujuk Li Shen supaya ikut kelas mandiri. Chiyun menolak habis-habisan dan berkata, "Aku tidak mungkin berbicara dengan orang ini satu kalimat pun." Setelah Miao Miao memohon, akhirnya Chiyun pun mengikuti Li Shen. Dia mengikut Li Shen kemanapun Li Shen pergi. Sampai-sampai dia melihat momen di mana ada seorang wanita yang menyatakan cintanya kepada Li Shen. Dan Li Shen menolak orang itu dengan sangat cuek. Chiyun masih terus mengikuti Li Shen sampai dia bertemu sebuah tempat, yaitu sebuah atap. Chiyun cukup suka dengan tempat itu. Sebenarnya Li Shen sejak awal sudah sadar jika Chiyun sedang mengikuti dirinya. Jadi Li Shen tidak aneh jika dia melihat Chiyun berada di atap. Chiyun langsung ke inti permasalahan. Dia meminta Li Shen untuk hadir di kelas mandiri selanjutnya. Li Shen melihat Chiyun sangat cerewet. Dia pun memberi tantangan. Dia meminta Chiyun untuk menyelesaikan gap ini. Dia memiliki 3 kali kesempatan. Jika dia berhasil, Li Shen akan datang ke kelas mandiri. Chiyun pun menerima tantangan itu. Chiyun mencoba dan gagal. Li Shen meminta Chiyun untuk tidak mengganggunya. Dan dia pun dilarang untuk datang ke atap ini lagi. Chiyun dengan kesal berjalan pergi. Karena omongan Li Shen, Chiyun jadi kepikiran dan mencari tahu. Chiyun belajar mati-matian. Chiyun anaknya memang tidak bisa ditantang. Keesokan harinya mereka masuk ke kelas pemrograman. Li Shen terlihat datang terlambat. Saat itu Gao meminta Li Shen untuk duduk di sampingnya. Namun Li Shen memilih untuk duduk di samping Chiyun. Keduanya memang sangat tidak akur karena terlihat Chiyun dan Li Shen saling menggeserkan kaki satu sama lain. Hal ini membuat Miao Miao terus memperhatikan keduanya. Karena kegaduhan ini, alhasil Chiyun diminta oleh dosen Ding untuk menjelaskan. Karena Chiyun memang pintar, dia pun bisa menjelaskan dengan sangat baik. Li Shen malah mengejeknya. Karena hal ini juga Chiyun akhirnya terpilih sebagai wakil kelas. Tapi Chiyun dengan cepat menolak. Dosen Lin tidak mau mendengar alasan Chiyun dan tetap memutuskan Chiyun menjadi wakil kelas. Chiyun mengeluh karena dia sudah tidak ingin menjadi wakil kelas atau apapun. Karena dia benar-benar ingin menikmati masa kuliahnya dengan tenang. Karena dia tidak mau menjadi korban seperti Miao Miao yang dibuat kewalahan oleh tingkah laku Li Shen. Selanjutnya Ibu Chiyun menelpon. Seperti biasa, Ibu Chiyun memang suka mengatur hidup Chiyun. Dia pun ingin Chiyun menjadi wakil kelas yang ditawarkan oleh dosen Lin. Keesokannya Chiyun sudah mendapatkan info jika ibunya sudah menelpon dosen Lin dan menyetujui tentang Chiyun menjadi wakil kelas. Chiyun pun tidak bisa berkata apa-apa, tapi di sini dosen Lin meminta Chiyun bergabung di grup minat pemrograman yang dibentuk oleh Gao. Chiyun pun setuju. Mereka pun menuju ke ruangan yang diberikan oleh dosen Lin untuk grup minat pemrograman itu. Dan Chiyun teringat kalau Li Shen belum mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen Lin. Dia pun pergi menemui Li Shen. Saat Chiyun menagih tugasnya, Li Shen berkata dia tidak mau mengerjakannya. Chiyun berkata kalau Li Shen tidak berani kumpulkan tugas karena Li Shen hanya di luarnya saja terlihat master pemrograman, padahal tidak bisa apapun. Li Shen pun tertantang, dia langsung mengerjakan di tempat. Chiyun pun mengeluarkan flash disk babinya. Dan Li Shen pun mengejek Chiyun. Setelah mendapatkan tugas Li Shen, Chiyun dengan cepat berlari dan ingin memperlihatkan kepada mereka Gao untuk melihat model kode master pemrograman itu. Namun saat mereka membuka tugas Li Shen, malahan isinya adalah virus yang bergambar babi dan ada tulisan bodoh.
Jangan macam-macam denganku. Alhasil Chuyun membawa ke tempat orang yang bisa membersihkan virus, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan sampai memanggil beberapa orang untuk memecahkan permasalahan virus ini, tapi satu pun tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah virus ini. Chuyun sangat frustasi. Gao juga ikut berjuang untuk memecahkan kasus ini. Namun Gao juga tidak berhasil, tapi Gao tidak menyerah. Dia akan berusaha mencari tahu solusi untuk menghilangkan virus ini. Karena memang Chuyun harus mengumpulkan tugas, alhasil Chuyun pergi ke tempat dosen Lin dan menjelaskan mengapa dia tidak bisa mengumpulkan tugas. Dosen Lin yang melihat virus itu, dia merasa syok dan terkejut. Dia pun memanggil Li Shen datang. Awalnya Chuyun mengira Li Shen akan dimarahi oleh dosen Lin. Rupanya dosen Lin malah kagum dengan kehebatan Li Shen yang bisa menciptakan virus itu. Dia malah bertanya trik dan tahap-tahapnya. Chuyun duduk seharian melihat Li Shen dan dosen Lin yang heboh sendiri. Hari pun sudah mulai gelap. Dosen Lin harus segera pulang karena ditelepon oleh istrinya. Dosen Lin meminta Li Shen untuk membantu Chuyun menyelesaikan soal virus yang dibuat oleh Li Shen itu. Chuyun memeja Li Shen. Li Shen tidak menghiraukannya. Alhasil Chuyun pun memohon dan meminta Li Shen untuk segera membantunya untuk menghilangkan virus itu. Li Shen mengeluarkan kata-kata sarkasnya dan meminta Chuyun untuk belajar lagi. Li Shen memang rese banget. Chuyun tidak pantang menyerah, dia pun berusaha menggunakan seluruh otaknya untuk menyelesaikan masalah virus ini. Sampai paginya, Chuyun masih tidak bisa menyelesaikannya. Namun Miao Miao mendapatkan pesan dari Gao yang memiliki kode penyelesaian soal virus itu. Alhasil Chuyun berhasil menghilangkan virus itu. Dengan bangganya, Chuyun pergi mengunjungi Li Shen. Dia membawakan minuman dan kebab. Dia pun memamerkan keberhasilan dirinya dan Gao yang bisa menghilangkan virus buatan Li Shen itu. Chuyun pun meminta Li Shen untuk membimbing teman-teman yang bergabung di grup minat pemrograman. Sudah jelas Li Shen pasti menolak. Tapi Chuyun tidak menyerah. Dia pun mengeluarkan seluruh kata-kata bujukannya. Chuyun mengira Li Shen akan setuju, tapi tetap saja Li Shen pada pendiriannya dan menolak dengan tegas. Dia meminta Chuyun untuk pergi jika sudah selesai. Li Shen juga menggoda Chuyun. Dia akan meladeni Chuyun jika Chuyun ingin bermalam dengannya di pub ini. Chuyun malas meladeni Li Shen, dia pun pergi. Namun ponselnya tertinggal. Dia meminta Li Shen membuka pintunya dan mengembalikan ponselnya. Li Shen malah mengerjain Chuyun. Dia menerima panggilan dari ponsel Chuyun dan berkata Chuyun sedang sibuk. Chuyun pun berkata dia tidak akan pergi sebelum dia mengambil ponselnya. Pagi pun tiba. Li Shen bersiap untuk keluar. Dia melihat Chuyun tertidur di sana. Li Shen pun menghampiri Chuyun. Keesokan paginya, Miao Miao dibuat kaget dengan kehadiran Li Shen di kelas mandiri. Dia dengan cepat menghubungi Chuyun. Chuyun pun terbangun dan dia dengan buru-buru pergi ke kampus. Namun di sini Chuyun masuk dengan menggunakan sebuah baju yang sangat asing di mata Miao Miao. Warga yang tidak sadar berkata bahwa itu adalah bajunya. Namun Chuyun akhirnya teringat semalam juga dirinya ketiduran di atap dan baju yang digunakan adalah bajunya Li Shen. Di dalam kelas, Li Shen membuat sebuah pengumuman bahwa dirinya membuat sebuah forum pelatihan untuk pemrograman. Jika anak-anak yang tergabung di pelatihannya ini bisa menambah SKS dan tidak perlu mengikuti pelajaran mandiri lagi. Li Shen pun sudah selesai menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Setelah itu dia dengan sombong langsung pergi. Chuyun sangat kesal, padahal dia sampai dikerjain habis-habisan gara-gara meminta Li Shen untuk ikut kelas mandiri. Dia melemparkan beberapa jarum dart untuk menolakkan kekesalannya. Bahkan Miao Miao juga ikut-ikutan kesal. Selanjutnya Miao Miao sebagai ketua kelas sedang kebingungan. Dia mencari orang yang bisa mengisi acara di malam acara malam penyambutan. Setelah berkeliling dan mencari tahu siapa yang bisa ikut kegiatan itu, akhirnya Miao Miao memutuskan untuk maju dan dia memaksa Chuyun ikut panter bersama dirinya untuk melakukan kostal. Namun mereka berdua terlihat sangat kaku dan tidak ada jiwa di dalam percakapan mereka. Li Shen yang mendengar hal itu masuk ke dalam ruangan. Dia pun mengeluarkan kata-kata sarkasnya lagi. Di sini Li Shen juga memberikan kabar jika dosen Lin memberikan ruangan ini kepada Li Shen untuk kedepannya melakukan pelatihan pemrograman. Beberapa omongan yang dilontarkan Li Shen juga sangat pedas. Yang mendengarnya pasti auto sakit hati. Chuyun tidak terima karena Li Shen ingin merebut tempat mereka. Li Shen masih mengejek tentang penampilan Chuyun dan Miao Miao tadi. Chuyun pun menantang Li Shen untuk hadir ke acara malam penyambutan. Dia akan tampil di sana. Li Shen pun merasa dia diundang dan merasa bahwa Chuyun sangat ingin dia hadir. Chuyun merasa Li Shen sangat kekanak-kanakan. Chuyun anaknya memang tidak bisa ditantang. Dia pun memutuskan untuk tampil di acara malam penyambutan itu. Dia rela bergadang demi menunjukkan yang terbaik. Malam acara penyambutan pun tiba. Banyak mahasiswa baru yang hadir di acara itu. Di sini juga ada penampilan yang sangat menawan dari seorang wanita yang sedang bermain biola. Sosok Li Shen pun terlihat hadir ke acara itu. Pas Li Shen hadir, dia malah mendapatkan pernyataan cinta dari wanita yang memainkan biola itu. Chuyun pun sadar jika Li Shen sudah datang. Li Shen hadir ke acara ini memang hanya ingin melihat apa yang sebenarnya akan ditampilkan oleh Chuyun. Chuyun pun melanjutkan aksinya. Dia melakukan cerita di atas panggung. Isi ceritanya ini menyindir soal Li Shen habis-habisan.
Setiap kata yang keluar semua berhubungan dengan Li Shan. Versus pun dimulai. Chuyen semakin bersemangat menceritakan kisah cerita yang sudah dia susun dengan baik. Li Shan pun terus tersenyum tipis mendengar sindiran-sindiran Chuyen. Sindiran-sindiran Chuyen semakin menunjukkan bahwa itu memang tertuju untuk Li Shan. Li Shan kagum dengan keberanian Chuyen. Chuyen juga sempat menyindir soal warna emas yang luntur. Li Shan pun memberikan tepuk tangan kepada penampilan Chuyen. Setelah Chuyen menyelesaikan penampilannya, Li Shan menghampiri Chuyen. Dia pun mendekat kepada Chuyen dan berkata jika Chuyen sangat memperhatikan dirinya. Bahkan Li Shan dengan terang-terangan berkata kalau kini keduanya bisa berpacaran dengan terang-terangan. Penonton yang melihat itu pun auto heboh. Mereka pun memberikan sorakan yang meriah dan melemparkan pesawat terbang ke arah panggung. Ingat, pecah banget dah acara penyambutan ini. Keesokan paginya, Chuyen berhasil menjadi trending topik di kampus. Informasi seputar tentang dirinya yang berpacaran dengan Li Shan sudah tersebar di forum. Karena hal ini membuat Chuyen takut keluar kamar dan takut bertemu dengan fans Li Shan. Bahkan dia harus bersembunyi saat dia ingin pergi mandi karena dia jadi pusat pembicaraan di asramanya. Saat dia ingin mandi, dia juga mendengar pembicaraan wanita-wanita yang sedang membahas tentang dirinya. Bahkan dia takut meminjamkan kartu identitasnya ke orang lain saat orang lain ingin pinjam buat menghidupkan shower. Orang tersebut melihat identitas Chuyen dan dia sadar bahwa Chuyen adalah orang yang sedang heboh dibicarakan saat ini. Chuyen dengan cepat mengambil kartunya dan berlari pergi. Alhasil Chuyen meminta bantuan Miao Miao untuk menyirap rambutnya. Chuyen pun membuat klarifikasi di sebuah sosial media. Dia menyatakan dirinya sedang lajang dan tidak ada hubungannya dengan Li Shan. Saat Chuyen berangkat ke kampus, ada seorang wanita yang menghampiri dirinya. Chuyen dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin bersama Li Shan. Dia juga memperlihatkan klarifikasinya kepada wanita itu. Tapi Li Shan yang super rese malah membalas postingan itu dan membuat kesalahpahaman semakin parah. Akhirnya cara terakhir Chuyen adalah masuk ke ruangan siaran kampus. Dia pun mengklarifikasi kembali melalui speaker kampus kalau dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Li Shan. Dia berkata kalau Li Shan adalah tamu undangan dalam pertunjukannya. Li Shan dengan sangat jelas mendengar setiap klarifikasi yang diucapkan Chuyen melalui siaran itu. Keesokan harinya gosip-gosip pun mulai reda. Chuyen merasa apa yang dilakukan kemarin pun berhasil. Semua akhirnya tidak membicarakan hubungannya dan Li Shan lagi. Tapi hal memujukkan terjadi di mana Li Shan masuk ke kelas dengan warna rambut yang sudah berubah. Alhasil orang-orang kembali membicarakan soal bulu emas yang sudah luntur. Seperti sesuai dengan apa yang diucapkan Chuyen pada saat di malam penyambutan itu. Karena hal ini pun Chuyen kembali digosipkan lagi. Chuyen sudah tidak tahan lagi, dia pun menghampiri Li Shan dan mengajaknya berbicara. Li Shan masih terus-terusan menggoda dia. Chuyen ingin Li Shan menjelaskan dan membantu dirinya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan ini. Li Shan dengan tegas menolak. Dia juga berkata kalau dia bukan tamu dalam pertunjukan Chuyen. Chuyen mengejar Li Shan. Dia tetap melotot minta Li Shan untuk memberikan klarifikasi. Dia juga bertanya soal rambut Li Shan yang berubah. Li Shan merasa Chuyen terlalu percaya diri. Sebenarnya bagi Li Shan tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak akan ada habisnya. Chuyen juga akhirnya tahu jika Li Shan mengubah warna rambutnya karena permintaan dosen Lin. FYI ya, di sini awal mula kenapa Li Shan bisa menjadi investor bandnya Randy. Li Shan memang sudah berteman baik dengan Randy. Dia pun menyetujui permintaan Randy untuk menjadi investor. Saat Li Shan berada di luar kafe, Randy sempat bertanya soal Li Shan yang kini sudah menjadi anak penurut dan mengubah warna rambutnya. Randy juga awalnya mengira Li Shan itu terpengaruh karena ucapan Li Chuyen. Li Shan hanya menanggapi ucapan Randy dengan senyuman. Keesokan saat Chuyen masuk ke ruangan komunitas minatnya, ia dibuat kaget di ruangan itu sudah dipenuhi oleh anggota-anggota klub Li Shan. Dia pun bertanya kepada Li Shan, apakah mereka sudah mendapatkan persetujuan? Li Shan berkata mereka sudah mendapatkan persetujuan dari dosen Lin. Bahkan di depan sudah tertulis jelas jika ruangan itu adalah ruangan untuk klubnya. Chuyen masih tidak menyerah, dia menyeret Miao Miao untuk membelanya. Miao Miao demi mendapatkan SKS dia berkhianat. Alhasil Li Shan berkata komunitas minat Chuyen masih boleh berbagi tempat dengan klubnya. Li Shan mengambil sarapan yang dibawa Chuyen dengan ekspresi wajah yang super rese. Chuyen tidak menyerah, dia langsung menghampiri kau. Dia mengajak kau untuk kita mempertahankan grup minat mereka. Karena menurut Chuyen dia tidak kalah dari Li Shan. Apalagi Chuyen juga termasuk pintar di bidang matematika. Kau pun termotivasi. Mereka pun kembali ke ruangan dengan niat merebut tempat mereka. Namun keduanya dibuat kaget dengan banyaknya anggota yang mendaftar di klub Li Shan. Dan orang-orang yang mendaftar mayoritas adalah perempuan. Kau dan Chuyen hanya bisa menerima. Keduanya pun tetap menjalankan komunitas mereka seperti biasa. Namun mereka akhirnya terganggu dan para wanita yang bolak-balik terus-terusan memberikan Li Shan apa yang Li Shan butuhkan. Hal ini membuat Chuyen terganggu dan dia menganggap mereka sangat berisik. Li Shan pun memprovokasi yang lainnya seolah-olah Chuyen sedang marah dengan yang lainnya.
Alhasil Chuyen malas meladeni Li Shen. Selanjutnya di keesokan hari terlihat Gao yang sangat kesal karena Li Shen semau hati membiarkan Renti mengambil kursi Gao. Gao pun sangat emosi dengan kelakuan Li Shen. Alhasil Li Shen meminta mereka untuk berhenti belajar dan membubarkan komunitas mereka. Dia pun meremehkan mereka dengan berkata, biar aku yang mengajarkan kalian. Chuyen tidak terima. Alhasil Chuyen mengajak Li Shen untuk bertaruh. Siapa yang menang harus bubar. Li Shen pun akhirnya menyetujui atas tantangan Chuyen. Mereka bertanding dengan seluruh mata pelajaran. Siapa yang bisa mendapatkan nilai paling tinggi yang akan memimpin ke depannya. Tapi di sini pendukung Li Shen sangatlah banyak. Bahkan Miao Miao pun memilih untuk mendukung Li Shen. Gao dan Chuyen tidak akan menyerah. Keduanya pun belajar mati-matian untuk mengalahkan Li Shen. Bahkan saat makan keduanya juga terlihat asik berdiskusi. Sedangkan Li Shen masih slow aja sambil menikmati makanannya. Chuyen masih terus belajar. Tapi batas untuk menggunakan ruangan perpustakaan sangatlah terbatas. Akhirnya Chuyen teringat dan pergi ke atap tempat di mana Li Shen biasanya menghabiskan waktu. Dia bertemu dengan Li Shen. Chuyen ngotot mau masuk ke sana karena menurut dia tempat ini bukan milik Li Shen. Dan tidak ada persetujuan bahwa lokasi ini milik Li Shen. Li Shen pun malas meladeni Chuyen yang sangat cerewet. Dia pun mengizinkan Chuyen untuk masuk. Keduanya bergadang sampai pagi. Namun Chuyen masih tidak bisa menemukan solusi dari masalahnya. Alhasil dia bertanya kepada Li Shen. Li Shen pun memberikan sedikit penjelasan. Dia tahu Chuyen suka menulis kode yang sangat pendek. Karena perkataan Li Shen, Chuyen pun berhasil memecahkan masalah programnya. Dia pun terdiam saat melihat ke arah Li Shen. Chuyen pun ikut menghirup udara pagi. Dia memotret pemandangan dan memposting di sosial medianya. Li Shen terlihat mengajak postingan Chuyen. Chuyen tidak peduli karena dia sedang bahagia. Li Shen pun pergi, dia memberikan Chuyen sebuah kunci. Chuyen merasa kini dia boleh datang kapan saja ke atap itu. Keesokannya mereka pun bersiap untuk melakukan ujian praktek. Li Shen yang sangat rese masih menggeser kaki Chuyen. Tapi Chuyen kali ini tidak membalasnya. Mereka pun fokus mengerjakan ujian ini. Seperti biasa, Li Shen memang master genius soal IT. Jadi hal ini sangatlah gampang bagi dirinya. Dia pun dengan cepat menyelesaikan soal dan keluar ruangan. Selanjutnya hasil pun dibagikan oleh dosen Lin. Chuyen, Gao dan Li Shen mendapatkan skor 100. Li Shen pun masih mengajak Chuyen. Dosen Lin memperbolehkan mereka untuk saling komunikasi untuk diskusi jawaban ujian kali ini. Saat ada seseorang teman bertanya kepada Chuyen, Li Shen sedikit tersenyum tipis. Chuyen tahu kalau Li Shen sedang mengejeknya. Chuyen pun melihat kode Li Shen. Keduanya sangat dekat, bahkan Li Shen memandang Chuyen. Dia pun berkata, kalau Chuyen tidak akan paham, jangan memaksakan diri. Alhasil Chuyen mencatat kode yang dibuat oleh Li Shen. Li Shen pun yang sudah keluar melihat ke arah Chuyen, dia pun tersenyum. Chuyen penasaran apa hasil yang dibuat oleh Li Shen. Kenapa kodenya bisa sangat rumit? Chuyen terus mencari tahu dan dia berhasil. Dia kaget melihat hasil log yang dibuat oleh Li Shen berbentuk 3D dan berbeda jauh dengan hasil yang dia buat. Akhirnya Gao dan Chuyen menyadari kehebatan Li Shen. Li Shen benar-benar dewa, mereka pun harus mengakui kekalahan ini. Bahkan Gao tahu kalau virus yang dipecahkan Gao saat itu karena bantuan Li Shen. Li Shen meminta Wu Mangxi memberikan Gao petunjuk. Keduanya pun harus pasrah membubarkan komunitas mereka. Namun Chuyen tidak akan menyerah dengan nilai ujiannya. Keesokannya Chuyen penasaran dengan nilai ujian olahraga Li Shen. Li Shen malah tidak ikut ujian dan datang menggunakan surat izin sakit. Chuyen pun akhirnya tahu kalau Li Shen tidak mungkin ikut ujian olahraga. Dia mengira Li Shen memalsukan surat sakit itu. Li Shen berkata dia tidak memalsukan surat itu. Masih banyak hal yang tidak diketahui Chuyen tentang Li Shen. Namun di sini Chuyen cukup kaget kalau Li Shen rupanya ada sakit. Chuyen pun mengajar Li Shen berbicara. Dia berkata kalau mereka sudah membuarkan komunitas mereka. Ruangan itu pun bisa menjadi ruang klub Li Shen seutuhnya. Chuyen juga tidak merasa kalah dari Li Shen. Karena menurutnya nilai ujian dia tidak lebih buruk dari Li Shen. Gao yang terlihat cukup sedih melepaskan papan nama komunitasnya. Dia pun menemui Li Shen. Dia memutuskan untuk join dalam klub Li Shen. Gao hampir membatalkan karena tidak dijawab oleh Li Shen. Namun Li Shen akhirnya memberikan tugas kepada Gao. Gao dengan semangat mengerjakan tugas dari Li Shen. Ruangan klub kini diperbaharui, namun Chuyen malah terlihat pergi berjalan-jalan sendirian. Dia bertemu dengan Renti. Renti melihat Chuyen sangat santai. Ya, Chuyen merasa ini weekend dan dia tidak ada bergabung di sebuah klub manapun. Jadi dia memilih untuk jalan-jalan. Dia pun mengajak Renti untuk jalan bersama. Namun Renti berkata dia sudah ada janji. Lalu muncullah Li Shen. Chuyen memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Renti merasa kini Chuyen telah berubah.
Jin adalah salah satu orang yang tidak suka terlibat dengan hal apapun, namun dia rela bertanding bahkan melakukan stand up comedy untuk melawan Li Shen. Dan dia juga merasa Li Shen telah berubah. Li Shen dulunya hanya fokus pada tujuan dan semua yang dia lakukan harus sesuai rencananya. Namun Li Shen malah mau ikut bertaruh dengan Chu Yun. Li Shen pun tidak mengaku dan menjawab bahwa semua ini sudah sesuai rencananya. Miao Miao di ruangan klub melihat kedekatan Renti dan Li Shen, dia sedikit kesal. Apalagi Li Shen tiba-tiba memasukkan Renti ke dalam proyek tim Miao Miao. Miao Miao protes, namun dia tidak bisa berkata apapun karena memang dia belum bisa menyelesaikan proyeknya. Saat pulang ke asrama, Miao Miao sangat kesal karena Renti harus masuk ke proyeknya. Dia pun melampiaskan kekesalannya di depan Chu Yun. Dia merasa Renti dan Li Shen itu berpacaran karena dia sering melihat mereka berduaan. Chu Yun kaget, tapi Chu Yun juga berkata dia juga sempat bertemu dengan Renti dan Li Shen saat pergi jalan-jalan. Saat Renti kembali ke asrama, Miao Miao kesal Renti bisa ikut proyeknya. Dia melakukan debat dengan Renti. Renti anaknya mah cuek bebek. Dia hanya menjawab semua ucapan-ucapan Miao Miao dengan simple. Dia tidak mau meladeni bacotan Miao Miao. Renti memilih ambil gitar langsung capcus meninggalkan Miao Miao yang sedang sangat kesal. Keesokannya Chu Yun melihat banyak barang-barang di depan asrama. Barang itu adalah punya Renti. Dia kaget Renti memilih keluar dari asrama. Dia mengira Renti sakit hati karena ucapan Miao Miao. Padahal Renti berhenti kuliah untuk menggapai cita-citanya. Dia pun bercerita kepada Chu Yun alasan dia keluar asrama dan dia berhenti kuliah. Chu Yun yang sangat polos meminta Renti hati-hati saat tinggal bersama Li Shen. Dia minta Renti untuk menjaga diri. Renti kaget dengan ucapan Chu Yun. Dia tahu kalau Miao Miao yang menyebarkan gosip aneh itu. Akhirnya Renti pun berkata kalau orang yang sebenarnya suka sama Li Shen itu adalah Miao Miao. Karena menurut Renti, ngapain Miao Miao bertahan di klub dengan otak dia yang tidak mampu mengikuti proyek Li Shen. Menurut Renti, Miao Miao tidak akan bertahan karena wanita biasa tidak akan bisa mendekati Li Shen. Renti merasa Chu Yun adalah wanita berani yang sesungguhnya. Hanya saja Chu Yun masih belum menyadarinya. Selanjutnya Chu Yun juga berkata kalau Renti berhenti kuliah. Di sini Chu Yun menjelaskan kepada Miao Miao kalau Renti dan Li Shen tidak berpacaran. Chu Yun memperhatikan ekspresi Miao Miao yang terlihat bahagia. Miao Miao pun akhirnya mengeluh tentang ujian yang diberikan Li Shen. Chu Yun bersemangat dan penasaran. Dia pun ingin membantu Miao Miao mengerjakan tugas dari Li Shen itu. Saat Chu Yun bertanya bagaimana hasilnya, Miao Miao berkata kalau Li Shen mengatakan program yang dibuat Chu Yun tidak bisa digunakan. Chu Yun kesal, dia langsung pergi menghampiri Li Shen dan melakukan protes atas nama Miao Miao. Tapi Li Shen tahu ini adalah program yang dibuat Chu Yun. Dia berkata program yang dibuat Chu Yun isi dalamnya adalah sampah. Miao Miao pun dengan cepat membujuk Chu Yun untuk keluar. Miao Miao menjelaskan jika di klub ini sebenarnya tim inti hanya ada Li Shen dan Kao. Chu Yun tidak bisa tinggal diam, dia pun pergi menemui dosen Lin dan bertanya. Dosen Lin melihat kode-kode Chu Yun yang sederhana. Pendapat dosen Lin sama seperti Li Shen, tapi dosen Lin masih menggunakan kata-kata yang enak didengar. Akhirnya dosen Lin bertanya mengapa Chu Yun masuk jurusan ini. Chu Yun berkata jurusan ini dipilih oleh ibunya. Dosen Lin meminta Chu Yun berpikir dengan jelas mengapa dia suka melakukan pengodiam. Dia juga menyarankan Chu Yun untuk bergabung ke dalam klub Li Shen. Dosen Lin memberikan beberapa masukan kepada Chu Yun. Rupanya di luar sudah ada sosok Li Shen yang menunggu Chu Yun. Dia berkata sebenarnya modul Chu Yun ada yang bagus. Dia juga meminta Chu Yun untuk mengikuti saran dosen Lin. Dia secara pribadi mengundang Chu Yun. Chu Yun terlihat senang. Sampai keesokannya Chu Yun pun datang sebelum jam 7 seperti permintaan Li Shen, namun dia sendirian. Dia menunggu sampai siang baru ada beberapa anggota muncul. Dia aneh bukankah mereka harus datang jam 7? Mengshi berkata, di klub ini bebas, mau datang jam berapa saja bisa. Miao Miao pun kaget rupanya Chu Yun memutuskan untuk bergabung di klub. Li Shen dengan santai datang dan meminta Miao Miao serta Mengshi melanjutkan tugas mereka. Sedangkan Chu Yun tidak mendapatkan tugas apapun. Malah Mengshi menyarankan Chu Yun untuk bermain game. Chu Yun kesal pagi-pagi dia datang hanya untuk main game. Alhasil Li Shen memberikan tugas, yaitu membantu Sisi untuk mengerjakan PR. Chu Yun pun membantu Sisi mengerjakan tugasnya. Chu Yun memotret orang yang ada di tugas itu. Orang itu adalah Xiu Chu, teman masa kecil Chu Yun yang kini sudah terkenal. Chu Yun terus memperhatikan Li Shen dan Sisi yang berada di belakangnya. Chu Yun pun telah menyelesaikan tugas Cecil. Li Shen pun kembali mengeluarkan kata-kata sindirannya. Chu Yun kesal. Dia berkata, kamu lupa, kamu yang mengundang aku ke sini loh. Li Shen pun akhirnya meminta perhatian semuanya dan berkata kalau dia yang mengundang Kong Chu untuk datang ke klub ini. Dia meminta semua orang menyambut tuan putri yang dia undang ini. Dia berkata kalau malam ini dia akan mentraktir semua orang. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah kafe.
Di mana kafe itu ada Renti yang sedang show. Chuyun dan Miao Miao melambaikan tangan ke arah Renti. Renti yang sudah selesai tampil menghampiri mereka. Miao Miao kembali terlihat kesal melihat kedekatan Renti dan Li Shen. Selanjutnya, Chuyun yang baru keluar dari toilet dihadang oleh dua orang pria. Kebetulan ada teman Renti, dia pun membantu Chuyun dan terjadi perkelahian. Li Shen pun datang dan menghajar orang itu. Alhasil karena keributan ini, Renti dan bandnya dipecat dari kafe itu. Chuyun merasa bersalah banget. Mereka semua pun pergi, tersisa Li Shen dan Chuyun. Chuyun merasa hari ini penuh warna. Li Shen mendengar Chuyun bisik-bisik. Dia perlu minta Chuyun mengatakan apa yang ada di pikirannya. Chuyun berkata kalau Li Shen harus mengerjakan PR pacarnya sendiri. Jangan meminta dia mengerjakannya lagi. Kalau tidak, dia akan keluar dari klub. Li Shen berkata kalau Sisi bukan pacarnya, dia pun tidak mengizinkan Chuyun datang dan pergi sesukanya. Dia menyerahkan flash disk kepada Chuyun. Saat Chuyun di rumah, Chuyun membuka dan membaca koreksi-koreksi yang diberikan Li Shen kepada programnya. Chuyun akhirnya tahu kalau Li Shen selama di klub sibuk memberikan koreksi terhadap hasil kerjanya. Li Shen mengirim pesan supaya Chuyun datang jam 7. Kali ini serius. Chuyun pun datang. Dia melihat Li Shen sedang tertidur. Dia ingin menyelimuti Li Shen, namun Li Shen terbangun. Dia meminta Chuyun memajukan kursinya dan mengambil koreknya. Chuyun penasaran kenapa Li Shen selalu membawa koreknya. Li Shen merasa Chuyun suka kepo dengan dirinya. Li Shen pun memberikan tugas kepada Chuyun. Chuyun kaget proyek ini akan menghasilkan uang. Li Shen pun mengejek Chuyun karena mengira Chuyun join klub hanya untuk uang. Chuyun tidak mau kalah, dia pun menyindir Li Shen. Li Shen tidak terima. Dia berdiri dan membuat Chuyun terpojok. Chuyun mau kabur pun tak bisa. Akhirnya Chuyun berkata ada yang akan datang. Li Shen tidak takut. Akhirnya para anggota masuk dan aneh melihat keadaan dalam ruangan yang sangat canggung. Li Shen meminta Tuan Putri untuk membawa barang-barang dan duduk di sampingnya. Li Shen pun secara resmi mengumumkan bahwa Chuyun akan masuk ke timnya untuk membuat proyek Lan Quan. Semua kaget mendengarnya. Bahkan Miao Miao kesal dan menunjukkan dia sangat tidak suka dengan kabar itu. Chuyun, Gao dan Li Shen melakukan rapat untuk proyek Lan Quan. Li Shen meminta program ini diberulang. Chuyun pun membantu Gao untuk mempertahankan program dan model yang sudah dibuat Gao. Li Shen pun akhirnya luluh dan mengikuti perkataan mereka. Keesokannya Chuyun pergi ke klub sendiri. Karena Miao Miao sudah berada di sana, Chuyun tahu Miao Miao marah karena sikap Li Shen terhadapnya. Bahkan sampai Li Shen memanggil Chuyun untuk ke tempatnya, Chuyun pura-pura tidak dengar. Akhirnya Li Shen menghampiri Chuyun dan mengetik laptop Chuyun dengan sangat dekat. Hal ini menjadi pusat perhatian para anggota. Miao Miao pun semakin kesal dan cemburu. Chuyun meminta Li Shen untuk tidak demikian. Li Shen menyirat Chuyun pada tuli. Dia pun kembali ke kursinya. Dia tahu Chuyun tidak menjarakan Li Shen karena menjaga perasaan Miao Miao. Akhirnya pas ingin pulang, Miao Miao kembali meninggalkan Chuyun. Li Shen juga menahan Chuyun untuk tidak boleh pulang demi mengerjakan proyek. Alhasil Chuyun harus bergadang sampai pagi dan dia pun ketiduran di samping Li Shen. Sese pagi-pagi datang membawakan sarapan untuk Li Shen. Li Shen tidak menyerahkan susu sampai-sampai minuman itu tumpah di atas laptop Li Shen. Li Shen marah besar, Sise pun ngambek dan pergi. Li Shen yang tersulut emosi memarahi hasil kerja Miao Miao. Miao Miao merasa kata-kata Li Shen sangat kasar. Chuyun membela Miao Miao. Kata-kata yang dilontarkan Li Shen semakin kasar, membuat Miao Miao langsung pergi. Chuyun mengejar Miao Miao, namun Miao Miao malah melemparkan kekesalannya kepada Chuyun. Dia memarahi Chuyun yang sengaja membantunya untuk menarik perhatian Li Shen. Chuyun pun tidak tahan, dia pun berkata kalau Miao Miao menyukai Li Shen. Miao Miao merasa Gao yang memberitahukan semua ini kepada Chuyun. Chuyun pun kecewa, rupanya Miao Miao bisa bercerita dengan Gao tapi tidak dengan dirinya. Miao Miao pun takut Chuyun marah. Dia membujuk Chuyun untuk tidak marah pada dirinya. Dia pun mendeklarasikan bahwa dia tidak akan menyukai Li Shen lagi. Dia meminta Chuyun untuk ambil saja. Chuyun berkata dia juga tidak menyukai Li Shen. Akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Setelah berbaikan, Chuyun dan Miao Miao masuk ke dalam klub kembali. Gao merasakan pertemanan mereka cukup unik. Keduanya pun berjanji siapa yang menyukai Li Shen adalah seekor anjing. Selanjutnya, Chuyun dan Gao kembali memperlihatkan hasil desain lem mereka kepada Li Shen. Gao dan Chuyun menjelaskan desain mereka. Namun Li Shen merasa hasil desain mereka terlalu mencolok dan terlalu rame. Namun Gao merasa masa kini memang orang suka yang demikian. Li Shen pun tidak banyak komentar dan menyetujui mereka. Saat Chuyun dan Gao berjalan bersama, Chuyun merasakan ada hal yang aneh. Karena Li Shen langsung menyetujui begitu saja. Bagi Chuyun ini terlihat tidak normal, namun Gao tidak berpikir demikian. Dia meminta Chuyun untuk lebih percaya diri dengan hasil mereka. Keesokannya, Gao sudah bersiap untuk melakukan bidding di perusahaan Lan Quan. Chuyun yang juga sudah muncul, namun jujur aneh kenapa Li Shen belum muncul. Gao berkata Li Shen menyerahkan hal ini kepada mereka, karena Li Shen tidak bisa hadir. Keduanya pun menuju ke tempat tujuan. Chuyun masih khawatir, dia pun berkali-kali mengecek kelancaran web mereka. Chuyun yang cukup tegang bermain laptop dalam
dalam mobil. Hal ini pun membuat dia mabuk darat. Keduanya pun masuk dan mendaftar. Namun saat Gao menuliskan namanya, pihak Languan meminta Gao menuliskan nama Lishan. Gao terlihat sedikit kecewa, padahal dialah yang akan melakukan bidding kali ini. Saat keduanya di dalam ruangan, mereka mendadak gugup melihat perusahaan-perusahaan yang besar juga ikut bidding. Chin juga ikutan khawatir, apalagi desain mereka tidak jauh berbeda dengan perusahaan lain. Dia pun segera menghubungi Lishan. Namun Lishan tidak bisa dihubungi. Di sini juga nampak seorang pria misterius yang juga mengikuti lelang web Languan itu. Gao semakin tegang, dia sampai membuat kesalahan dan menghapus beberapa kode. Dan kini dia tidak bisa memperbaikinya. Tapi perwakilan universitas mereka sudah wajib melakukan bidding. Gao pun mau tidak mau harus maju menjelaskan. Namun Gao semakin tidak percaya diri. Tangannya terlihat gemeteran. Saat dia menampilkan hasil mereka yang masih tidak sempurna, dia pun terkena teguran dari pihak Languan. Tapi di sini Chuyun menyadari ada yang aneh karena penawaran yang mereka serahkan berbeda dengan penawaran yang dipegang oleh pihak Languan. Lishan tiba-tiba muncul. Lishan juga berkata kalau desain itu masih setengah jadi dan hasil yang sesungguhnya ada di tangannya. Gao merasa kaget akan kemunculan Lishan. Lishan memberikan hasil desain yang diajukan dengan tampilan yang berbeda. Hal ini membuat tim Mission berhasil memperoleh proyek Languan ini. Gao sangat kesal, dia pun berasa dipermalukan banget oleh Lishan. Rupanya Lishan melakukan semua ini untuk memberi Gao pelajaran karena bagi Lishan Gao masih kekanak-kanakan. Dia ingin Gao menyadari perbandingan dirinya dengan orang lain. Maka dari itu Lishan diam-diam mengubah semua ini. Hanya saja Lishan memang tidak bisa menggunakan cara yang lebih halus. Alhasil hal ini membuat Gao sangat sakit hati dan kesal. Chuyun yang baik hati pun pergi membujuk Gao dan memberikan Gao sedikit pengertian. Ya, Gao memang sudah terlanjur kesal. Jadi menurut dia Lishan sangat kejam. Saat mereka berada di ruang klub, Lishan pun mengumumkan jika mereka berhasil memperoleh proyek Languan. Seluruh anggota terlihat sangat senang, tapi Gao tidak terlihat bahagia. Dia justru semakin meluapkan kekesalannya terhadap Lishan, membuat suasana ruangan menjadi sangat canggung. Lishan pun memilih untuk tidak menjawab kekesalan Gao. Dia meminta semua untuk melanjutkan kerjaan. Hal inilah yang membuat Gao semakin kesal dan memilih untuk keluar. Akhirnya Chuyun pun membujuk Lishan untuk meminta Gao kembali. Lishan punya pandangan tersendiri. Dia pun minta Chuyun untuk tenang. Karena menurut Lishan, Gao tidak serapu Chuyun. Lishan pun mengirim pesan kepada Gao. Keduanya pun bertemu di atap. Lishan kembali mengajak Gao untuk bergabung dan dia pun memberikan sebuah penawaran yang membuat hati Gao tersentuh. Chuyun akhirnya senang melihat Gao kembali muncul di klub. Gao juga semakin yakin kalau dia ingin menjadi semakin kuat, dia harus bersama Lishan. Akhirnya suasana kembali adem dan mereka pun kembali menjadi rekan satu tim. Mereka pun sangat bersemangat untuk menyelesaikan proyek Languan. Tapi di sini Chuyun ingin pergi. Dia tertangkap basah oleh Lishan yang tidak mengizinkan Chuyun untuk pergi. Chuyun berkata dia butuh pulang dan istirahat karena kurang tidur. Dia pun menjadi berjerawatan. Apalagi dia belum mandi sama sekali. Hamba Lishan yang sangat kejam tidak membiarkan Chuyun beristirahat lama. Dia hanya memberikan waktu 30 menit untuk Chuyun pulang mandi. Alhasil Lishan pun mengantar Chuyun kembali ke asrama menggunakan sepedanya. Lishan membonceng Chuyun di belakang sepedanya. Keduanya pun semakin lama semakin akur. Pemandangan yang cukup indah. Selanjutnya Chuyun mendapatkan berita jika proyek Languan mereka akan segera dialihkan kepada Zhang Xiaobei. Jinyun pun pergi menanyakan hal ini kepada Lishan. Lishan sepertinya sudah tahu keadaannya sebenarnya. Makanya Lishan tidak banyak berkomentar dan hanya memberikan Chuyun kerjaan yang harus dilakukan. Zhang Xiaobei dan dosen Lin masuk ke ruangan klub. Mereka secara resmi memberitahukan jika proyek Languan kali ini akan dipegang oleh Zhang Xiaobei dan para senior yang sedang melakukan pasca sarjana. Karena universitas mereka ada kerjasama dengan perusahaan lowongan Xiaobei. Seluruh anggota klub terdiam mendengar kabar ini. Apalagi Chuyun yang menemani mereka keluar semakin kesal. Dia merasa tidak asing dengan muka senior itu. Chuyun tahu mereka berbohong dan berkata mereka seharusnya ikut bidding untuk proyek itu. Hanya karena nggak mau bersaing sesama universitas, makanya mereka mengalah dengan tim Lishan. Chuyun sangat tidak terima, dia pun melakukan protes karena kerja keras mereka akan direbut oleh orang lain. Dia mengajak Lishan untuk keluar berbicara. Keduanya pun keluar untuk berbicara. Namun Lishan terlihat masa bodoh. Chuyun meminta Lishan untuk lebih peduli dengan proyek ini dan usaha keras yang sudah mereka lakukan. Lishan hanya meminta Chuyun untuk melakukan sesuai jadwal saja. Chuyun tidak terima Lishan bersikap demikian. Tapi Lishan punya jalan pikiran sendiri yang membuat Chuyun sulit untuk memahami maksud Lishan. Lishan pun banyak mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk Chuyun pahami. Selain itu, Lishan meminta Chuyun untuk tidak melawan Zhang Xiaobei karena Zhang Xiaobei memiliki kerja sama dengan sekolah. Akhirnya, karena keputusan Lishan seperti itu, Chuyun pun memutuskan untuk keluar dari klub.
Setelah memundurkan diri, Chuyun dan Lishan kembali ke ruangan klub. Chuyun yang terbawa emosi memarahi Lishan yang meminta Gao untuk mengambil barangnya. Seluruh anggota terdiam melihat Chuyun yang membentak Lishan. Chuyun pun curhat kepada Renti. Renti seperti seseorang yang bisa membaca pikiran Chuyun. Renti yakin sebenarnya Chuyun itu bukan kesal sama proyek Languan, tapi kesal untuk Lishan. Renti sepertinya menyadari Chuyun sudah memiliki perasaan kepada Lishan. Renti yang cukup memahami Lishan, dia tahu kalau Lishan pasti sudah memikirkannya dengan matang solusi ini. Bukan karena dia ketakutan dengan Chang Xiaobei, karena Renti yakin kalau Lishan bukanlah orang yang mudah takut akan hal sepele seperti ini. Pasti cara ini sudah paling efisien dan cekatan. Keesokannya, Miao Miao terlihat terburu-buru untuk pergi ke klub karena mendapatkan panggilan dari Xiaobei yang meminta seluruh anggota untuk berkumpul. Miao Miao juga memberitahukan kalau Lishan masih menulis nama Chuyun dan membuat absen Chuyun selalu hadir. Selanjutnya, Xiaobei mengumumkan jika kini dia menjadi ketua dari proyek Languan dan Jian Kang menjadi ketua klub. Semua terdiam dan terkejut dengan keputusan sepihak Xiaobei ini. Xiaobei meminta seluruh anggota klub untuk terus hadir dan mengerjakan proyek. Dia juga meminta mereka mengumpulkan jadwal kuliah mereka serta nilai mereka. Jian terlihat mengunjungi ke ruangan klub, tapi dia memutuskan untuk pergi dan tidak masuk. Namun tiba-tiba Xiaobei bertanya siapa yang bertanggung jawab untuk desain. Miao Miao berkata jika Chuyun yang biasanya membuat user interface-nya. Tapi Chuyun tidak hadir karena Miao Miao berkata Chuyun sedang ada kelas. Xiaobei mulai curiga. Dia meminta Miao Miao menunjukkan jadwal Chuyun. Jika memang Chuyun absen klub karena kuliah, Miao Miao mau tidak mau harus membuka daring jadwal Chuyun. Ketegangan pun terjadi. Lishan dengan cepat membuat kode dengan jari-jarinya. Alhasil Lishan berhasil membuat jadwal Chuyun berubah dan Miao Miao pun memperlihatkan kepada Xiaobei. Akhirnya mereka pun lolos. Saat Miao Miao kembali, Chuyun bertanya ada apa dengan jadwal kelasnya. Miao Miao merasa jika Lishan sangat berani. Dia juga memperlakukan Chuyun sangat berbeda. Chuyun merasa Lishan melakukan itu supaya anggota klub tidak dibuat kesulitan oleh Xiaobei. Tapi menurut Miao Miao harusnya Lishan tidak sampai meretas situs web. Hal ini sampai membuat Lishan harus menulis introspeksi diri. Miao Miao mengeluh tentang betapa lelahnya mereka disiksa oleh Xiaobei. Miao Miao juga tidak yakin apakah nama Lishan akan ditulis di proyek itu. Jian Kang mengajak Chuyun untuk bertemu. Dia meminta data kepada Chuyun. Dia berkata jika Xiaobei yang meminta karena Xiaobei akan melakukan wawancara dengan pihak Languan. Chuyun semakin tidak terima dan Chuyun akhirnya mengetahui bahwa memang sedari awal Xiaobei tidak pernah ikut bidding dalam proyek ini. Dia mencuri proyek Languan dari Lishan dengan mengatasnamakan sekolah. Chuyun pergi menemui Lishan. Lishan memberikan kertas kerjaan Chuyun. Chuyun melihat kerjaan itu masih belum ada perubahan sama sekali. Chuyun aneh kenapa Lishan seyakin itu kalau dia akan kembali. Lishan merasa Chuyun tidak akan berani. Chuyun yakin Lishan pasti akan membalas Xiaobei. Pasti Lishan sudah menyiapkan balas dendam. Lishan tidak menjelaskan secara detail, dia hanya memberikan sedikit pemahaman kepada Chuyun. Chuyun pun mulai paham maksud Lishan. Lishan meminta Chuyun untuk tidak pernah berpikir untuk mengundurkan diri lagi. Jika Chuyun begitu lagi, dia akan membuat Chuyun pergi selamanya. Tapi di sini cara Lishan lebih lembut, soalnya Lishan gak berani kasar sama Chuyun. Hehe. Di sini Xiaobei menghampiri Chuyun. Dia meminta Chuyun mengubah tampilan webnya dengan sesuai request dia. Namun menurut Chuyun permintaan Xiaobei tidak masuk ke akal. Karena permintaan ini akan membuat semua kode harus dirubah total. Xiaobei memang bawaannya rese, tidak peduli gimana mereka kerjakannya. Intinya harus mengikuti permintaannya. Sampai di ruangan klub, Chuyun kembali ditelepon oleh Xiaobei, tapi Chuyun menyutkan HP-nya. Xiaobei lagi-lagi meminta Chuyun untuk mengubahnya lagi. Chuyun pun tak kuat. Dia meminta bantuan Lishan untuk memindahkan dia di proyek yang lain. Dia akan melakukan apapun untuk Lishan jika Lishan membantunya. Lishan yang mendengar permintaan Xiaobei semakin tidak masuk akal. Akhirnya Lishan berkata kepada Xiaobei jika pihak Languan meminta untuk bertemu. Xiaobei yang tidak punya banyak waktu lagi alhasil tidak meminta Chuyun untuk mengubahnya. Dia menggunakan rancangan yang dibuat Chuyun yang sekarang. Chuyun berterima kasih kepada Lishan, tapi Lishan menagih janji Chuyun. Mereka pun pergi menemui pihak Languan. Xiaobei juga turut hadir. Terlihat Xiaobei sibuk berbicara dengan pihak Languan. Sedangkan trio ini sibuk dengan laptop masing-masing. Tapi Chuyun malah sibuk gosip dengan anggota klub. Chuyun kepo apa yang dilakukan Gao dan Lishan. Proyek Languan pun selesai. Mereka merayakan dengan minum dan makan di kafe. Tapi di sini Jian Kang mencurahkan seluruh isi hatinya dengan menangis meraung-raung. Rupanya Jian Kang terpaksa melakukan semua ini. Dia sangat malu menghadapi Lishan dan yang lainnya karena dia mendapatkan tekanan dari Xiaobei. Akhirnya Jian dan Lishan pun tahu kenapa Jian Kang tidak bisa menolak Xiaobei. Mereka pun melupakan semua itu karena mereka sudah menyelesaikan proyek itu dan terbebas dari tekanan Xiaobei. Lishan dan Chuyun pun menikmati musik yang dimainkan oleh band Randy.
Tapi kedua orang ini malah berulang-ulang kali saling bertatap-tatapan. Kini mereka sudah terbebas dari jeratan Xiao Bei. Nampak raut muka Chuyin yang sangat menikmati malam itu sampai jingkrak-jingkrak. Alhasil semuanya mabuk berat termasuk Chuyin. Trandi pun meminjam troli untuk membawa Chuyin kembali. Chuyin yang mabuk parah tiba-tiba berdiri di atas troli. Tidak lama kemudian dia tiba-tiba menjatuhkan diri di pelukan Li Shen. Trandi tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memotret mereka. Li Shen pun pelan-pelan mendorong Chuyin yang sudah mabuk dan tak sadarkan diri. Mereka pun memutuskan membawa Chuyin nginap di studio Randy. Chuyin pun sudah tertidur pulas. Namun dia tiba-tiba terbangun dan ingin muntah. Saat dia selesai memuntahkan mabuknya, dia ingin kembali ke kamar. Namun dia salah memasuki ruangan dan tertidur di sana. Rupanya itu adalah kamar Li Shen. Li Shen aneh kenapa tiba-tiba ada Chuyin di atas kasurnya. Dia berdiam mengambil bajunya. Saat dia memasang bajunya dan ingin membangunkan Chuyin, Chuyin malah menarik Li Shen dan Li Shen pun terjatuh. Chuyin kembali ingin muntah. Li Shen dengan cepat mendorong Chuyin untuk masuk ke dalam kamar mandi. Saat Chuyin keluar dari kamar mandi, dia aneh kenapa dia bisa berada di kamar ini. Dia pun kepo apa yang sedang dibuat oleh Li Shen. Li Shen tidak ingin memberitahukan Chuyin. Chuyin pun berniat keluar. Namun Chuyin dengan cepat menghampiri Li Shen kembali dan dia pun membaca kata Lan Guan. Chuyin akhirnya mengetahui apa yang Li Shen lakukan. Li Shen dan Chuyin berbicara di luar. Li Shen menjelaskan kalau dia membuat program ini untuk dijual pada pihak Lan Guan. Karena menurut Li Shen, web yang mereka buat untuk Lan Guan sudah ketinggalan zaman. Intinya aplikasi ini akan menjadi lebih efisien untuk Lan Guan. Chuyin merasa kalau Xiao Bei pasti mempersulit mereka. Apalagi menurut Chuyin kalau Li Shen tidak peduli kepada mereka dan anggota klub. Li Shen merasa tidak demikian. Sebenarnya dia tidak peduli kalau yang mainnya. Namun bagi Li Shen hal ini berbeda untuk Chuyin. Baginya Chuyin sangat mempengaruhi dirinya. Saat Li Shen asik berbicara dan ingin mengungkapkan sesuatu, Chuyin malah ketiduran. Saat Chuyin terbangun, dia tidak melihat sosok Li Shen. Dia dengan cepat pergi ke ruangan klub. Dia kembali ingin membahas soal aplikasi yang sedang dibuat Li Shen. Menurut Chuyin, Li Shen harusnya memberikan penjelasan tentang web Lan Guan yang mereka buat. Namun Li Shen tidak ingin membahas di depan anggota klub. Li Shen pun mengajak Chuyin untuk berbicara di depan. Chuyin bertanya, kenapa Li Shen tidak berdiskusi dengan mereka? Bukankah kerja keras selama ini yang mereka lakukan jadi sia-sia? Harusnya mereka bisa membawa lebih baik jika menurut Li Shen web yang mereka buat ketinggalan zaman. Li Shen pun memberikan penjelasan. Menurut Li Shen, yang mereka buat sudah bagus dan sudah memenuhi kualitas tinggi. Namun Li Shen harus berputar otak untuk mencari uang. Karena Li Shen tidak mau anggota klub mati-matian berusaha hanya untuk memperkaya orang lain. Chuyin mendengar Li Shen membahas uang melulu, membuat Chuyin berpikir jika Li Shen sama saja dengan Xiao Bei yang fokus hanya pada uang. Li Shen tidak terima, dia meminta Chuyin mengatakannya sekali lagi. Karena menurut Li Shen, alasan komputer mereka bisa memiliki jaringan yang cepat dan memiliki keunggulan lain itu pasti ada penyebabnya. Kamu pikir sekolah membiayai klub ini? Atas dasar apa sekolah melakukan itu? Atas dasar kamu berparas cantik. Chuyin pun bertanya, kamu merasa aku cantik? Li Shen auto sayang page. Chuyin pun tersenyum. Chuyin pun mengulang kata-kata yang pernah diucapkan Li Shen sebelumnya. Dia menghafal setiap kata-kata itu. Li Shen pun tersenyum dan berkata, bagus jika kamu ingat. Chuyin kesal dan mendorong Li Shen. Li Shen kaget dan malah ingin membalas. Aduh, konyol banget deh mereka berdua di sini. Selanjutnya Li Shen mengajak Chuyin dan Gao untuk rapat di gunung. Tapi Li Shen tidak muncul. Dia meminta kedua orang itu untuk naik ke puncak gunung. Gao dan Chuyin berusaha mati-matian untuk memanjat ke puncak. Rupanya Li Shen berkata, ngapain manjat? Kan ada kereta untuk menuju ke puncak ini. Gao dan Chuyin merasa dikerjain. Akhirnya Li Shen memperlihatkan aplikasi mereka untuk dijual kepada Lan Guan. Rupanya Gao dari awal sudah tahu rencana Li Shen. Mereka ingin Chuyin bergabung di proyek ini. Chuyin merasa ajakan mereka sangat tulus. Bagaimana jika dia tidak setuju? Li Shen merasa sebenarnya tidak masalah sih, paling sia-sia aja kamu naik ke atas sini. Alhasil Chuyin mengamati fungsi-fungsi yang ada di aplikasi itu. Li Shen juga menjelaskan pengembangan yang akan dia lakukan. Dan menurut dia aplikasinya akan lebih efisien untuk Lan Guan. Dan dapat dipastikan Lan Guan akan membeli aplikasi ini yang dibuat Li Shen ini. Chuyin juga memberikan beberapa ide untuk ditambahkan. Li Shen pun menyetujui ide dari Chuyin. Alhasil mereka pun meresmikan pembentukan tim untuk proyek Lan Guan selanjutnya. Mereka mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Li Shen terlihat memandang Chuyin. Chuyin bertanya apa yang dilihatnya. Li Shen berkata, melihat dirimu. Tidak boleh. Chuyin pun diam dan dia diam-diam melakukan selfie bersama Li Shen. Mereka pun melakukan rapat perdana mereka di atas puncak gunung ini. Selanjutnya Chuyin pergi ke sebuah studio cuci foto. Dia mencetak fotonya bersama Li Shen. Dia pun meletakkan foto itu di dalam dompetnya. Di sini saat Chuyin ingin pergi ke klub,
Dia melihat Xiao Bei menemui Li Shen. Xiao Bei terlihat sangat marah karena Li Shen Lan Guan ingin memutuskan proyek web ini. Xiao Bei merasa dirugikan oleh Li Shen. Dia mengancam Li Shen. Li Shen tidak takut. Alhasil Xiao Bei meminta Li Shen untuk menjual aplikasi itu kepadanya. Li Shen tentu saja menolak. Alhasil Xiao Bei membahas masa lalu Li Shen. Dia merasa ini akan menjadi berita heboh di kampus jika seorang juara satu memalsukan dokumen. Li Shen berkata dia tidak memalsukan dokumen. Dia tidak takut atas ancaman Xiao Bei. Chuyen mendengar semua percakapan mereka. Dia sangat terpengaruh oleh pembicaraan Xiao Bei dan Li Shen. Bahkan di ruang klub, Chuyen terus memperhatikan Li Shen. Chuyen yang masih kepikiran memilih ke tempat terhenti dan curhat. Dia kesal Li Shen diperlakukan demikian oleh Xiao Bei. Dia tidak suka Li Shen menunduk pada siapapun. Dia tidak mengizinkan hal itu. Akhirnya Chuyen pun pergi menemui Xiao Bei. Dia menawarkan diri untuk bekerja dengan Xiao Bei. Dia berkata kalau dia bisa membuat aplikasi seperti yang Li Shen buat. Xiao Bei pun setuju dan memberikan Chuyen masa percobaan 1 bulan. Xiao Bei pergi menemui Li Shen. Dia kembali mengajak Li Shen untuk bekerja sama dan menyerahkan aplikasi itu. Tentu saja Li Shen menolak. Xiao Bei tidak mempermasalahkan dan dia sengaja berkata kepada Li Shen jika Chuyen bekerja untuknya untuk proyek Lan Guan. Li Shen pun dengan cepat pergi menemui Chuyen. Namun Chuyen sengaja tidak mengangkat panggilan Li Shen. Alhasil Li Shen menelpon Miao Miao. Miao Miao pun meminta Chuyen untuk menemui Li Shen. Chuyen masih tidak menghiraukan Li Shen. Alhasil Li Shen kembali menelpon dan meminta Chuyen untuk segera turun menemui dirinya. Chuyen akhirnya harus turun menemui Li Shen. Li Shen meminta Chuyen untuk mengundurkan diri dari perusahaan Xiao Bei. Chuyen menolak. Dia merasa Li Shen tidak ada hak melarangnya karena hubungan mereka hanyalah teman sekelas. Chuyen juga berkata kalau dirinya kini sudah satu kantor dengan Jian Kang. Keesokannya Li Shen pergi menemui Ranti. Ranti mengira jika Li Shen menindas Chuyen. Akhirnya Li Shen tahu jika Chuyen mendarat kerja dengan Xiao Bei karena Chuyen mendengar percakapannya dengan Xiao Bei saat itu. Li Shen pun menemui Chuyen kembali. Dia berkata kalau Xiao Bei akan tahu jika Chuyen sedang membodohinya. Tapi Chuyen malah semakin percaya diri akan tindakannya. Dia pun merasa lucu, rupanya Li Shen bisa kehilangan kendali juga. Saat Chuyen masuk ruangan, suasana menjadi sangat tegang. Jian Kang berkata kalau Xiao Bei dimarahi oleh pihak Lan Guan. Xiao Bei yang datang dalam keadaan emosi menyeram Chuyen menggunakan segelas air. Setelah Chuyen dimarahi oleh Xiao Bei melaporkan kelakuan Chuyen dengan dekan kampus. Xiao Bei meminta dekan menghukum Chuyen karena Xiao Bei menganggap Chuyen merusak kerjasama dan mencoreng nama sekolah. Hal ini terdengar oleh Li Shen. Li Shen mendengar penjelasan Miao Miao dan apa yang dialami Chuyen. Li Shen pun menemui Jian Kang. Dia meminta Jian Kang untuk meminta maaf dengan Chuyen. Li Shen yang tidak ingin Chuyen dihukum menyerahkan aplikasinya kepada Xiao Bei. Dia pun berkata Xiao Bei akan menyesalinya suatu saat nanti. Chuyen mengetahui Li Shen menyerahkan aplikasinya, dia pun pergi mencari Li Shen. Setelah dia bertemu Li Shen, dia bertanya berapa kamu jual ke Xiao Bei aplikasi itu. Li Shen merasa dia bisa membuat aplikasi itu dengan mudah. Li Shen juga berkata kalau dia tahu jika Chuyen mendengar percakapan dirinya bersama Xiao Bei waktu itu. Chuyen menegaskan, aku memang bukan Tuan Putri, tapi aku tidak bodoh. Kita lihat saja. Li Shen pun bertemu Gao. Gao terlihat tidak senang. Dia merasa Li Shen tidak bertanya padanya dulu saat mengambil keputusan menyerahkan aplikasi itu kepada Xiao Bei. Li Shen memberikan penjelasan kepada Gao bahwa mereka tidak boleh terlalu lama terikat dengan Xiao Bei. Gao masih kesal, dia pun berkata, ini kali terakhirnya karena untuk menyelamatkan Chuyen. Chuyen memikirkan sebuah ide. Dia akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada ibunya. Dia berkata kalau ada senior yang menindasnya dan membuatnya sibuk, sehingga nilainya turun drastis karena mengerjakan sebuah proyek. The power of orang tua. Keluarga Chuyen pun menemui Xiao Bei berserta atasan perusahaan Xiao Bei. Xiao Bei pun meminta maaf atas perilaku yang dia perbuat selama ini terhadap Chuyen. Tapi ayah Chuyen merasa perbuatan Xiao Bei yang menyiram muka Chuyen sangat tidak beradab. Xiao Bei pun akhirnya menyiram dirinya untuk menyesali perbuatannya. Chuyen menemui Ranti. Dia tidak merasa senang sama sekali setelah merenung Xiao Bei. Dia tidak ingin membalas Xiao Bei dengan cara seperti ini karena bukan menggunakan kekuatannya sendiri. Apa bedanya dirinya dengan Xiao Bei? Namun yang penting permasalahan sudah selesai. Saat di klub, Li Shen merasa jika Chuyen benar-benar seorang Tuan Putri. Li Shen meminta Chuyen untuk tidak melakukan hal sia-sia dan memberitahukannya jika ada hal seperti ini lagi. Chuyen juga meminta Li Shen melakukan hal yang sama. Chuyen akhirnya protes dan dia tidak mau Li Shen memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Gao pun di sini kembali dibuat kaget karena aplikasi mereka berhasil diambil kembali. Miao Miao pun berpendapat wajar jika Gao kesal karena Gao tidak tahu apapun, tapi Chuyen berkata dia sudah meminta maaf kepada Gao.
Miao Miao merasa orang yang ikut dengan klub Lishan harus rela melepaskan semua harga diri mereka. Itulah alasan dia keluar dari klub. Di sini Jian Kang pergi menemui Chu Yun dan meminta maaf. Dia pun memutuskan untuk keluar dari kerjaannya dan meneruskan kerjaan orang tuanya. Dia sudah bersiap untuk pergi. Chu Yun pun sudah memaafkan semua yang terjadi. Jian Kang pun bisa pergi dengan tenang. Klub terlihat sepi. Jian sibuk mengerjakan kerjaan kampus. Lishan yang iseng pun mengganggu Chu Yun. Dia berkata kalau Chu Yun harus mengerjakan kerjaan klub saat berada di klub. Chu Yun iri kenapa yang lain dikasih libur sedangkan dirinya tidak ada libur. Lishan bertanya, kamu mau aku perlakukan dirimu seperti yang lain? Betul saja Chu Yun tidak mau. Lishan iseng akhirnya berinisiatif pergi dan mengajak Chu Yun pergi makan siang. Rupanya ibu Chu Yun datang ke kampus untuk melihat-lihat kampus dan ingin pergi menemui Chu Yun. Ibu Chu Yun merasa melihat sosok Lishan. Dia pun pergi menemui dosen Chu Yun dan dia bertanya kepada dosen itu apakah Chu Yun ada dekat dengan seorang pria dan lain-lain. Lishan kembali ke ruangan klub dengan iseng mengganggu Chu Yun dan melempar Chu Yun menggunakan roti. Saat Chu Yun ingin mengambil minuman, Lishan meminta Chu Yun untuk mengambilkan untuk dirinya juga. Dia meminta air dingin. Chu Yun pun memasukkan air panas. Saat Lishan meminumnya, Lishan langsung kepanasan. Chu Yun pun pura-pura menghafal pelajarannya. Lishan langsung menghampiri Chu Yun dan mengganggu Chu Yun. Dia merasa Chu Yun cari mati. Tiba-tiba Lishan mendekat dan memandang muka Chu Yun tanpa kedip sama sekali. Dia meminta Chu Yun untuk tidak bergerak. Tiba-tiba ibu Chu Yun datang ke ruangan klub. Keduanya kaget. Chu Yun dengan cepat menghampiri ibunya. Dia pun menemani ibunya pergi makan siang di kantin. Nah, disinilah ibu Chu Yun bercerita tentang masa lalu Lishan. Di mana dulu ibu Chu Yun pernah mengeluarkan Lishan dan temannya karena ketangkap basah menyontek saat ujian. Disinilah awal mula permasalahan mereka. Setelah mendengar semua cerita ibunya mengenai masa lalu Lishan, menurut Chu Yun hal itu masih belum jelas karena Lishan berhasil menjadi nomor 1 di kampusnya saat ujian penerimaan siswa. Bahkan dosen berkata Lishan adalah jenius pemrograman. Namun ibunya tidak percaya karena menurut dia, salah tetap salah. Apalagi dia berbakat dan tidak menggunakan bakatnya dengan baik. Intinya ibu Chu Yun punya pandangan sangat jelek terhadap Lishan. Chu Yun pun mengantar ibunya kembali. Ibunya meminta Chu Yun untuk menjauhi Lishan karena ibunya merasa mereka tidak cocok. Saat Chu Yun kembali ke ruangan klub, Lishan terlihat tidak menghiraukan Chu Yun. Sifat Lishan mendadak berubah drastis. Chu Yun bertanya soal masa lalu Lishan. Chu Yun yakin pasti Lishan ada alasan di balik masa lalu itu. Namun Lishan menjawab Chu Yun dengan sinis. Dia bertanya, kenapa? Kamu mau mengubah nilai ujian aku? Lishan merasa tidak semua orang seperti Chu Yun yang beruntung. Jian Kang mati-matian melawan Xiao Bei, namun Chu Yun bisa dengan gampang membuat Xiao Bei meminta maaf padanya. Lishan merasa ibu Chu Yun benar, kita berdua orang yang berbeda. Lishan meminta Chu Yun menjauhinya. Padahal Chu Yun masih berusaha membela Lishan di depan ibunya. Tapi Lishan malah mendorong Chu Yun untuk menjauh. Lishan pun terlihat mengingat masa lalu yang kelamnya. Saat dia mengunjungi rumah Chu Yun, dia melihat sosok Chu Yun pertama kali yang sedang merayakan ulang tahunnya. Lishan pun diusir oleh ibu Chu Yun. Chu Yun sempat keluar menghadiri Lishan dan ingin memberikan Lishan sebuah payung. Inilah ingatan Lishan tentang keluarga Chu Yun pertama kali. Lishan terlihat curhat dengan Renti, namun Lishan tidak ingin menjadi orang yang menyedihkan. Dia merasa dia tidak butuh cinta, dia juga tidak ingin punya kelemahan. Saat di klub, Lishan masih cuekin Chu Yun. Chu Yun berusaha mendekati dan mengajak Lishan berbicara. Bahkan dia membantu mengisi air untuk Lishan. Tapi Lishan masih terlihat cuek dan tidak ingin banyak berbicara dengan Chu Yun. Dia juga sengaja tidak membawa Chu Yun dalam membuat aplikasi mereka. Chu Yun dikeras terus berpikir sebenarnya kenapa dengan Lishan. Dia merasa semakin dekat dirinya dengan Lishan, semakin sulit dia memahami jalan pikiran Lishan. Akhirnya dia pergi menemui Lishan di atap. Dia belum memberitahukan jawaban dia yang diminta menjauhi Lishan. Chu Yun berkata tidak pada ibunya. Chu Yun masih berusaha bertanya soal tugas dirinya dalam membuat aplikasi. Lishan malah berkata tidak membutuhkan Chu Yun. Dia meminta Chu Yun untuk pergi. Chu Yun merasa dia bukan orang sembarangan yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati Lishan. Dia pun berkata kalau Lishan tidak akan bisa mengusirnya. Chu Yun dan Lishan menghadiri sebuah kelas voli. Lishan masih terlihat cuek dan pura-pura tidak kenal Chu Yun. Tapi di sini ada seorang senior yang terlihat mendekati Chu Yun. Lishan terus memperhatikan. Dia pun kesal melihat senior itu sok perhatian dan memegang tangan Chu Yun. Apalagi senior ini menawarkan diri mengantar Chu Yun ke UKS, bau-bau kecemburuan. Saat Chu Yun dan senior itu berada di ruangan UKS, Lishan pergi melihat mereka berdua. Chu Yun menyadari Lishan sedang memperhatikan mereka.
Chuyun pun keluar ruangan. Senior itu mengejar Chuyun dan meminta berteman di WeChat. Saat Chuyun ingin scan kontak itu, Lishan datang dan menabrak dan membuat ponsel senior itu terjatuh. Dia berkata kalau ponselnya rusak, cari dirinya di jurusan komputer. Jian pun tersenyum melihat tingkah Lishan yang sedang cemburu. Keesokannya mereka kembali mengikuti kelas voli. Di sini mereka diminta untuk berpasangan. Senior pun dengan cepat mengajak Chuyun untuk menjadi pasangan mainnya. Jian ragu-ragu dan susah untuk menolak. Akhirnya Lishan maju ke depan dan berkata dia akan berpasangan dengan senior itu. Alhasil senior itu menyetujui dan mereka pun berlatih. Senior itu terlihat sengaja membawa Lishan kesulitan. Dia memukul bola dengan sangat kuat sehingga membuat Lishan sulit untuk menangkap bola itu. Chuyun tidak terima. Dia masuk ke lapangan dan berkata dia akan satu tim dengan senior itu. Lishan yang kesal dan pergi meninggalkan lapangan. Jian pun pergi menghampiri Lishan. Dia meminta Lishan untuk tidak melawan seniornya. Jadi Lishan tidak akan bisa mengalahkan senior itu. Lishan kesal, dia merasa Chuyun mengagumi senior itu, tapi bakatnya memang di sini. Lishan tidak terima. Dia pun bertanya kepada Chuyun. Dia makin mendekati Chuyun dan memegang tangan Chuyun. Dia pun minta Chuyun untuk mengaku kalah. Chuyun berkata dia sudah kalah telak. Lishan pun berkata, coba saja sembarangan ngobrol dengan orang lain. Chuyun merasa dia tidak mau ngobrol sembarangan. Dia pun minta Chuyun untuk ikut dirinya ke ruang pelatihan. Saat Chuyun kembali ke kamarnya, Miao Miao mengajak Chuyun untuk menemaninya bertemu dengan seorang yang dia kenal dari online. Orang itu ngotot meminta Miao Miao mengajak teman sekamarnya. Sedangkan di sisi lain, Miao Miao mengajak Mengshi pun bertanya pendapat Lishan mengenai pakaiannya. Lishan mengetahui kalau Miao Miao ngotot ngajak Mengshi dan Chuyun menemaninya ke Enchan. Alhasil keesokan harinya Chuyun kaget. Rupanya orang yang Miao Miao temui adalah seniornya. Miao Miao berkata senior ini yang ngotot meminta Chuyun temani mereka jalan. Alhasil Mengshi dan Lishan muncul untuk ikut meramaikan perjalanan mereka. Lishan memang sudah menyadari kalau senior ini yang punya ide. Saat mereka bersiap untuk jalan, Chuyun memilih untuk duduk di belakang. Lishan dan senior itu pun dengan cepat duduk di belakang juga. Alhasil Miao Miao lah yang harus menyupir. Mereka pergi ke tempat bermain balap mobil. Saat selesai main, Chuyun terlihat mabuk. Senior itu pun terus memberikan perhatian kepada Chuyun. Dia ingin memberi Chuyun minum. Lishan meminta Chuyun untuk tidak meminumnya. Hasil minuman yang diberikan senior itu dilempar oleh Lishan. Dan Lishan memberikan minumannya kepada Chuyun. Dia pun menepuk pundak Chuyun dan meminta Chuyun untuk memuntahkannya saja. Saat senior itu tiba, Chuyun sudah tidak tahan. Dia pun muntah di baju senior itu. Saat mereka berjalan pulang, Lishan mengantar Chuyun ke asrama. Dia meminta Chuyun mengembalikan baju senior itu tanpa dicuci. Chuyun merasa itu kurang pantas, namun bagi Lishan, siapa suruh dia mendekati gadis imut di jurusan kita? Chuyun bertanya, siapakah gadis imut itu? Lishan menjawab, Tong Shumiao. Gengsi Lishan memang sangat tinggi. Keesokannya Chuyun menyerahkan surat izin sakit, jadi Lishan tidak perlu hadir di kelas voli lagi. Lishan tidak terima kalau Chuyun berkata dirinya tidak bisa mengalahkan senior itu. Cepat juga. Dia pun ngotot akan tetap ikut kelas voli ini. Di sini Lishan melakukan latihan voli. Ia benar-benar tidak mau dianggap remeh lagi. Sejujurnya Chuyun menyesal memilih olahraga ini untuk Lishan, padahal dia hanya berniat membawa Lishan sedikit bergerak. Karena menurut dia Lishan terlalu banyak duduk untuk melakukan pemrograman. Lishan pun sudah menerima niat baik Chuyun. Chuyun pun memilih untuk menemani Lishan berlatih. Keesokannya mereka melakukan ujian. Chuyun yang pertama melakukan tes. Seperti biasa, seniornya memberikan bola yang lambat dan hal ini mempermudah Chuyun untuk lulus ujian. Selanjutnya Lishan yang melakukan ujian. Senior itu mulai mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membuat Lishan kesulitan. Namun Lishan sudah berlatih semalaman. Dia pun bisa menangkis bola yang diberikan senior itu. Lishan tidak tamat. Dia mau kekal sesuai nilai yang dibutuhkan saja. Dia yang penting lolos ujian saja. Setelah itu Lishan memilih selesai melakukan ujian dan segera pergi. Chuyun pun mengikuti Lishan untuk pergi. Namun Lishan tiba-tiba terjongkok dan pingsan. Chuyun dengan cepat membawa Lishan ke rumah sakit. Di sini Chuyun bertemu dengan seorang wanita yaitu kakaknya Lishan. Chuyun baru tahu rupanya Lishan memiliki seorang kakak perempuan. Di sini Chuyun dan kakak Lishan berbicara sambil makan mie instan. Kakak Lishan terlihat menyalahkan diri sendiri. Dia merasa semua ini terjadi karena dirinya. Makanya punggung Lishan bisa cedera. Kakak Lishan pun memilih untuk tidak menemui Lishan. Karena menurut dia, Lishan pasti tidak ingin melihatnya. Dia meminta Chuyun untuk menjaga Lishan. Chuyun penasaran sebenarnya apa masalah mereka. Akhirnya kakak Lishan menceritakan masalah Lishan. Di mana saat ibu mereka sakit, Lishan yang masih muda mencari uang untuk pengobatan ibunya. Dia melakukan taruhan dengan teman-temannya dan memperoleh uang dari hasil kejeniusannya tentang komputer. Lishan saat masa sekolah memiliki sahabat yang bernama Yichou. Yichou sangat menyukai tari Latin. Ayahnya mengancam dia untuk pergi ke Inggris jika dia tidak lulus ujian kali ini. Dia pun meminta Lishan untuk membantunya untuk nilai ujian kali ini.
karena dia tahu ibu Li Shen sedang sakit dan membutuhkan biaya. Ayahnya akan membayar Li Shen jika nilai Yi Chao naik untuk ujian. Li Shen awalnya menolak karena dia tidak ingin berbuat hal yang buruk. Dia meminta Yi Chao untuk tidak mengungkit soal ibunya. Namun di sini ibu Li Shen benar-benar butuh perawatan dan obat yang sangat mahal. Abang iparnya pun tidak mau membantu keuangan mereka. Li Shen pun tidak punya pilihan. Dia perlu membantu Yi Zhou. Dia meminta Yi Zhou mengubah sendiri nilai ujiannya, dan Li Shen meminta dibayar sesuai dengan jumlah yang dia inginkan. Saat Li Shen bersama ibunya, Yi Zhou datang dengan ekspresi yang cukup panik. Saat Li Shen selesai membawa ibunya kembali ke ruangan, Yi Zhou berkata, apa yang mereka perbuat telah diketahui oleh sekolah. Sekolah meminta Direktur Li untuk menyelidiki hal ini. Hal ini membuat keduanya dikeluarkan dari sekolah. Saat Li Shen dan Yi Chao menuju ke rumah sakit, Li Shu mendapatkan kabar jika ibunya sudah tiada. Bahkan Li Shen tidak bisa melihat ibunya mengebuskan nafas terakhirnya. Abang iparnya juga keterlaluan. Di mana Li Shen dan kakaknya sedang berduka, abang iparnya malah membahas soal buci dan uang. Li Shen sakit hati dengan omongan suami kakaknya ini. Dia memukulnya, namun Li Shen terjatuh dan membuat punggungnya cedera. Karena hal ini, punggung Li Shen cedera parah dan harus melakukan operasi. Li Shen yang tahu mereka sedang tidak memiliki biaya, dia memilih untuk tidak melakukan pengobatan dan pergi. Li Shen dan kakaknya sudah lama tidak saling bertemu. Keesokan harinya, Qian melihat Li Shen sudah kembali membuat program lagi. Qian meminta Li Shen untuk melakukan pengobatan dan operasi. Karena resikonya kecil jika Li Shen melakukan operasi sekarang. Namun Li Shen tidak mau. Dia memilih untuk mati daripada dia cacat ke depannya. Li Shen kesal karena Qian terlalu ikut campur masalahnya. Qian juga sudah tidak bisa memaksa lagi. Saat Li Shen pergi, dia meletakkan sesuatu di atas laptop Qian. Qian bertanya kepada Meng Shi. Rupanya Li Shen yang memberikan tiket nonton konser. Tiket ini diberikan untuk kakaknya. Karena Li Shen tahu kakaknya sangat ngefans dengan penyanyi satu ini. Li Lan dan Qian sangat menikmati konser ini. Setelah selesai, Li Lan terlihat sangat bahagia. Dia tahu semua ini pasti dari Li Shen. Karena Li Lan tahu Li Shen pura-pura tidak peduli. Padahal sebenarnya hatinya sangat peduli. Dia juga meminta Qian untuk tidak boleh tertindas oleh Li Shen. Taksi pun datang. Kak Li Lan pun kembali pulang. Lupanya di seberang jalan Li Shen melihat hal itu. Qian menghampiri Li Shen. Menurut Qian, apa yang dikatakan Kak Li Lan semuanya benar. Qian juga teringat kembali dengan kata-kata Kak Li Lan dan dia tersenyum. Li Shen juga sadar kalau punggungnya dibiarkan akan semakin bahaya. Tapi dia tidak mau melakukan operasi karena dia tidak mau menerima resiko apapun. Qian juga merasa aneh jika melihat Li Shen menggunakan kursi roda. Qian menyarankan Li Shen untuk terus bergerak dan melakukan terapi di klinik sekolah. Li Shen pun menuruti perkataan Qian. Sedikit cerita, alasan mengapa pada saat kemunculan awal Li Shen rambutnya berwarna kuning terang. Karena dia ingin berpenampilan berbeda dari yang lainnya dan dia tidak ingin menyerah pada hidupnya. Dia berusaha mati-matian menggunakan kejeniusannya untuk memperoleh kesuksesannya sendiri. Itulah kenapa dia harus sukses dan bisa membiayai kakaknya. Ini janji hidupnya. Li Shen melakukan terapi, namun dia kehilangan pemantiknya. Qian membantunya mencari pemantik itu, namun tidak ditemukan. Tiba-tiba Qian mendapatkan sebuah panggilan jika pemantiknya sudah ditemukan. Namun saat ditemukan, rupanya pemantiknya rusak. Qian pun bertanya soal arti dari pemantik itu, dan kenapa Li Shen selalu membawanya. Li Shen pun menceritakan jika pemantik itu peninggalan ayahnya sebelum meninggal, di mana ayah Li Shen adalah seorang pecandu rokok. Dia memilih berhenti rokok ketika Li Shen lahir. Namun ayah Li Shen meninggal dalam kecelakaan. Dan Li Shen menganggap dirinya saat dewasa nanti harus bisa melindungi ibu dan kakaknya. Qian pun semakin mengetahui tentang cerita masa lalu Li Shen. Karena Li Shen kini sudah makin terbuka. Saat mereka berada di dalam klub, Li Shen asik mengerjakan program. Qian pun bermain game. Namun Qian selalu gagal dalam menyelesaikan permainan yang dibuat Li Shen itu. Seperti biasa, Li Shen memang suka mengejek Qian. Gao datang dan bertanya soal perubahan aplikasi yang dibuat Li Shen. Dan seperti itu, Li Shen memang tidak bisa menggunakan kata-kata yang baik. Setiap kata-kata yang dikeluarkan Li Shen selalu menyakitkan hati. Apalagi di sini Gao tidak setuju dengan ide Li Shen. Gao pun tersulut emosi. Qian berusaha menenangkan mereka berdua. Gao yang kesal memilih untuk pergi dan tidak mau melanjutkan perdebatan mereka. Qian dan Li Shen pergi makan bersama. Qian memberikan beberapa masukan kepada Li Shen. Menurut Qian, Li Shen harus membagi tugasnya dan Gao dengan jelas. Dan biarkan Gao menampilkan kehematannya juga. Akhirnya Li Shen mengangkat Qian sebagai komisaris politik. Karena menurut Li Shen, Qian sangat pandai mengerti sifat orang. Kini Li Shen menugaskan Qian untuk fokus mencemaskan masalah. Dan Li Shen akan bertugas sebagai orang yang menyelesaikan masalah. Qian pun setuju dengan ide Li Shen. Qian juga menawarkan diri untuk menemani Li Shen pergi menemui Lan Guan. Li Shen pun berkata terserah, yang artinya dia menyetujui hal itu. Selanjutnya Qian dan yang lain telah menyelesaikan ujian mereka. Li Shen pun mentraktir mereka pergi makan.
Saat mereka pergi makan bersama, Gao tiba-tiba berkata dia akan keluar dari klub. Otomatis semua kaget dan keputusan Gao yang mendadak itu. Seperti biasa, Chen selalu menghampiri Gao. Dan Gao tahu Chuyunlah yang selalu datang membujuknya. Gao kini ingin terlepas dari bayang-bayang Lei Shen. Saat Lei Shen mengajaknya di balkon, dia memang sama ingin membuat aplikasi sendiri. Namun Languan ini memang milik Lei Shen. Tapi suatu saat dia ingin terbebas dan menciptakan aplikasi yang memang muncul dari dirinya sendiri. Dia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Chen pun minta maaf perihal masalah aplikasi sebelumnya yang tidak mereka diskusikan dengan Gao. Namun Gao tidak keberatan karena mereka bersahabat. Tapi kini Gao sudah bisa bernapas dengan lega. Dia sudah memantapkan keputusannya. Selanjutnya di klub sisa Lei Shen dan Chuyun. Chen bertanya soal logo aplikasi mereka. Lei Shen baru teringat jika pihak animasi tidak menyerahkan itu padanya. Lei Shen mendadak frustasi. Chen pun mengajak Lei Shen untuk pergi ke galeri seni. Karena teman masa kecilnya Xiuju sedang melakukan pameran. Dia mengajak Lei Shen ke sana untuk mencari inspirasi. Lei Shen menolak dan berkata tidak ada waktu. Chuyun ngotot besok mereka harus pergi. Keesokan harinya, Lei Shen tiba-tiba menelpon dan dia mengajak Chuyun untuk pergi ke galeri seni itu. Chuyun masih setengah sadar. Chuyun kaget dan dengan cepat berlari menemui Lei Shen. Dia kaget melihat Lei Shen berdandan dengan sangat rapi. Lei Shen merasa Chuyun tidak menganggap Xiuqiu hebat karena Chuyun muncul dengan penampilan yang biasa saja. Chuyun aneh kenapa Lei Shen malah berpenampilan tampan. Padahal itu kan teman sepermainannya Chuyun. Chuyun ingin pulang dan berganti pakaian. Lei Shen menarik Chuyun dan meminta Chuyun masuk ke dalam taksi. Saat mereka tiba di galeri, Chuyun terlihat sedikit ngambek. Dia tiba-tiba berkata harusnya Lei Shen jalan mendadak mengajaknya seperti ini. Setidaknya dia bisa bersiap-siap karena ini kencan pertama mereka. Lei Shen pun mengejek Chuyun. Bukannya Tuan Putri sangat mampu menahannya selama ini? Kenapa sekarang malah melontarkannya? Chen pun berusaha mengalihkan pembicaraan. Chen berhenti di sebuah lukisan. Saat dia ingin memotret lukisan itu, Lei Shen menghalangi dan tidak mengizinkan Chen untuk memotret lukisan itu. Apalagi lukisan itu dibuat oleh Xiuju, sahabat masa kecilnya. Chuyun pun memuji Xiuju dan membandingkan Xiuju dan Lei Shen. Lei Shen pun membanggakan dirinya. Chuyun pun menyindir Lei Shen dan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Lei Shen sendiri. Lei Shen tidak terima, dia pun mendekat dan mengganggu Chuyun. Keduanya membuat kehebohan di dalam galeri seni itu. Keakraban kedua orang ini pun terlihat oleh Xiuju. Saat keduanya menunggu taksi, Lei Shen meminta Chuyun untuk pergi tunggu di dalam. Chuyun pun menurut, namun Chuyun berlari keluar lagi. Dia ingin menunggu bersama Lei Shen. Lei Shen pun membebaskan Chuyun melakukan hal yang disukainya. Saat keduanya tiba di kampus, Lei Shen dengan cepat berlari keluar. Karena kedinginan, Chuyun masih sempat mengejek Lei Shen yang berpakaian cukup minim. Alhasil Lei Shen benar-benar keringinan. Saat mereka tiba di klub, Lei Shen pun terkena flu dan minum banyak sekali obat flu. Dalam hati Chuyun berkata, siapa suruh sok kerek menelpon ibunya. Dia berbohong kalau dia harus menemani Miao Miao 2 hari lagi karena ada kerjaan kampus yang harus mereka selesaikan. Ibunya pun memberikan izin. Namun ibunya merasa ada yang tidak betul karena menurut dia Chuyun tidak biasanya seperti ini. Dia yakin Chuyun pasti lagi dekat dengan Lei Shen. Saat keesokannya Chuyun menyerahkan hasil desainnya. Seperti biasa, Lei Shen tidak pernah memuji hasil buatan Chuyun. Chuyun merasa Lei Shen makin parah flu-nya. Chuyun pergi membelikan obat, namun dia mendapat kabar jika ayahnya kini akan menjemputnya. Karena Xiuju dan ibunya akan makan malam di rumah mereka. Chuyun diminta membereskan barang-barangnya. Saat Chuyun kembali ke klub, rupanya sudah ada ayahnya di sana. Ayahnya pun terlihat tidak membenci Lei Shen. Dia pun membiarkan Chuyun untuk berbicara dengan Lei Shen. Chuyun pun berkata jika ada urusan mendadak di rumahnya, jadi dia harus pulang. Dia pun menyerahkan obat itu kepada Lei Shen. Dia meminta Lei Shen untuk semangat menyelesaikan proyek ini. Chuyun meminta Lei Shen memberitahukan dirinya jika sudah ada hasil dari proyek Langguar ini. Chuyun mengambil barangnya dan pergi. Lei Shen pun meminta Chuyun untuk menghubungi dirinya jika sudah sampai. Chuyun pun pulang dengan ayahnya. Mereka bekerja bersama untuk membuat jawaban yang sama ketika ditanya ibu Chuyun. Ayah Chuyun tidak membenci Lei Shen. Justru dia memiliki pandangan yang berbeda terhadap Lei Shen. Dia justru bangga dengan Lei Shen. Chuyun dan keluarganya pun melakukan makan malam bersama dengan keluarga Xiuqiu. Chuyun terlihat mengirim pesan kepada Lei Shen. Dia terus-terusan melihat ponselnya dan menunggu balasan dari Lei Shen. Ibu Chuyun menyadari Chuyun terus-terusan melihat ponselnya. Ibu Chuyun pun bertanya. Chuyun ngeles dan berkata dia mengecek nilai ujian. Ibu Chuyun berkali-kali meminta Chuyun untuk diskusi dengan Xiuju soal sekolah di luar negeri. Ibunya memang ngotot dengan Chuyun bersama Xiuju. Saat Chuyun berada di kamar, Chuyun masih menunggu balasan dari Lei Shen. Alhasil Chuyun memutuskan untuk menelpon Lei Shen. Dia bertanya soal keadaan Lei Shen. Rupanya Chuyun salah memberikan obat. Akhirnya Lei Shen berkata dia meminta Liu Shishu untuk mengantarkan dirinya obat yang benar. Chuyun kesal mendengar Liu Shishu yang membantu Lei Shen. Lei Shen pun mematikan ponselnya.
Chuyun semakin kesal. Keesokannya Chiyun jalan-jalan dengan Xiuchu. Chiyun mencari orang yang bisa memperbaiki pemantik Lishun. Dia pun rela membayar mahal asalkan pemantik itu bisa segera diperbaiki. Xiuchu aneh kenapa Chiyun mau mengeluarkan biaya besar untuk pemantik ini. Sepertinya bukan teman biasa. Chiyun menghubungi Lishun. Dia basa-basi bertanya soal aplikasi Languan. Namun Chiyun mendengar suara seorang wanita. Lishun pun berkata kalau dia pulang bersama Liu Shishun menggunakan bus. Lishun langsung mematikan telepon mereka. Chiyun makin penasaran, apalagi Shishun mengupdate status WeChat-nya. Dan terdapat gambar seorang pria, dan pria itu adalah Lishun. Chiyun berusaha mengamati siapa orang yang dipotret. Chiyun masih sangat penasaran, namun dia tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Saat Chiyun ingin menonton, dia melihat sosok seseorang sedang menunggu di depan rumahnya. Chiyun menebak itu pasti Lishun. Untuk memastikan, Chiyun menelpon Lishun. Dia pura-pura bertanya soal Lishun dan Sese. Lishun berkata, "Kau dapat gosip dari mana aku pulang bersama Sese?" Akhirnya Chiyun senang. Rupanya Lishun lah orang yang sedang berada di depan rumahnya. Dia pun bergegas untuk keluar. Dia mencari alasan namun gagal maning. Alhasil dia malah harus menemani orang tuanya bermain kartu. Chiyun terus-terusan mengirim pesan dan bertanya kepada Lishun. Chiyun seketika panik. Lishun menjawab kalau dia hampir mati kedinginan. Saat Chiyun memiliki alasan untuk keluar, Lishun berkata salju lebat. "Kau keluar untuk menggali mayat." Rupanya Lishun sudah pergi dan nginap di hotel dekat rumah Chiyun. Chiyun merasa dia gadis baik-baik, dia tidak akan pergi ke sana. Banyak kebalikannya. Dia malah berdandan dan bersiap untuk pergi. Dia berlari dengan sangat kencang untuk segera bertemu Lishun. Saat tiba, rupanya Lishun sedang main kartu dan orang tua. Lishun pun menghentikan permainan dan mengajak Chiyun untuk ke kamarnya. Chiyun berkata, "Kalau aku pergi apakah kamu akan malu?" Lishun berkata, "Ya sudah, kamu pikir saja dulu pelan-pelan." Saat masuk ke dalam ruangan, Lishun meminta Chiyun untuk duduk. Chiyun sudah mikir dan aneh-aneh. Dia kira mau diajak tidur. Kecanggungan terjadi. Chiyun bertanya soal Liu Shishun. Lishun menyadari jika Chiyun melihat momen WeChat Shishun. Dia berkata kalau mereka hanya di satu stasiun yang sama. Lishun pun mendekat dan ingin memberikan sesuatu. Chiyun panik dan ingin pergi. Rupanya Lishun ingin memberikan angpau dari hasil kerja keras mereka mengerjakan proyek Languan. Lishun pun berkata kalau passwordnya adalah ulang tahun dirinya. Chiyun senang dengan hadiah ini. Namun Lishun memberikan hadiah yang sesungguhnya. Chiyun pun melihat gaun yang indah itu. Dia pun mencobanya. Lishun berkata, "Tuan Putri memang harus memakai gaun." Chiyun berkata dia ingin bermain kembang api. Lishun pun pergi memberinya. Dia memanggil Chiyun untuk keluar. Di sini Lishun gemas melihat cara Chiyun menggambarkan kembang apinya. Saat Lishun ingin meminjam korek api, Chiyun pun memberikan Lishun sebuah kotak hadiah. Dan di dalamnya terdapat pemantik Lishun yang sudah berhasil diperbaiki. Lishun senang dan merasa tuan putrinya sangat perhatian. Lishun pun menghidupkan kembang api itu. Keduanya sangat senang dan bahagia. Mereka pun saling mengucapkan selamat tahun baru untuk satu sama lain. Selanjutnya di sini terlihat Lishun yang sudah tertidur. Chiyun pun memperhatikan Lishun dengan sangat seksama. Alarm pun berbunyi menandakan Chiyun harus segera pulang. Chiyun tidak ketahuan sama sekali. Ibunya juga tidak menyadari jika dia baru pulang. Selanjutnya Chiyun bertemu dengan Xiuchu. Dia pun memberikan kode yang sangat keras. Dan untungnya kode itu diterima Xiuchu dengan baik. Xiuchu sudah hafal banget dengan jalan pikiran Joyun. Xiuchu pun berkata dia ingin berkeliling di kampus Chuyun. Ibu Chuyun meminta Chuyun untuk menemani Xiuchu. Chuyun pun mengeluarkan sedikit skill acting dia yang tidak rela meninggalkan ibunya. Xiuchu pun memuji keahlian Chuyun. Xiuchu dan Chuyun pun tiba di kampus. Chuyun berkata kalau dirinya tidak sempat menemani Xiuchu. Dia ingin mentraktir Xiuchu di kantin. Kebetulan Lishun pun muncul dan menyapa Chuyun. Disinilah pertemuan pertama antara Lishun dan Xiuchu. Kesan pertama pertemuan Lishun dan Tian Xiuchu berlangsung sangat canggung. Apalagi Xiuchu bertanya, apakah ini teman biasa yang kamu bilang itu? Chuyun berusaha memperkenalkan mereka. Lishun tidak mau dengar dan berjalan pergi. Chuyun dengan cepat mengejar Lishun. Chuyun bertanya soal proyek selanjutnya. Lishun yang kepo bertanya siapa pria tadi. Chuyun tidak jujur dan berkata jika itu adalah supirnya. Lishun jelas tahu kalau Chuyun berbohong. Dia meminta Chuyun menyimpan koper dan segera ke klub. Saat Chuyun menyeret kopernya, kesialan terjadi di mana roda kopernya terlepas. Apalagi ditambah Lishun yang menelpon. Dia meminta Chuyun segera ke klub. Chuyun terlihat kelelahan, dia pun segera ambil minum. Lishun masih sempat mengejeknya. Lishun yang sedikit cemburu tiba-tiba memberikan Chuyun waktu liburan sehari untuk menemani supirnya. Akhirnya Chuyun pun jujur dan berkata jika itu adalah anak teman ibunya, yang memang teman sepermainan dia saat kecil. Lishun pun melakukan wawancara. Chuyun menjawab dengan jujur.
Alhasil Li Shen pergi dan mengambil ponselnya. Chu Pyun pun menghampiri Li Shen. Li Shen berkata, kalau kau berani berbohong lagi, kau akan menanggung akibatnya. Chuyen sempat bertanya bagaimana dengan cowok perhatian itu. Li Shen meminta Chuyen menyuruh orang itu segera kembali. Selanjutnya, sesuai janjinya, Chuyen mengajak Xiuju untuk makan. Dia berkata dia akan mentraktir Xiuju dengan gaji yang dia hasilkan. Tanpa banyak basa-basi, Chuyen meminta Xiuju untuk segera pulang, karena dia tidak sempat menemani Xiuju untuk berkeliling. Xiuju akhirnya tahu rupanya dia benar-benar dimanfaatkan. Namun Xiuju orangnya sangat lapang dada. Dia juga sudah tahu dari awal jika keduanya memiliki hubungan yang tidak biasa. Xiuju di sini memberikan sedikit saran dan berkata jika Li Shun tidak cocok untuk Chuyun. Tapi Chuyun membantah dan sedikit tidak senang dengan ucapan Xiuju. Namun akhirnya Chuyun sadar jika dia terlalu terbawa emosi dan dia meminta maaf. Keduanya pun sudah selesai melakukan makan malam. Chuyun mengantar Xiuju. Jin meminta Xiuju untuk bekerja sama jika ibunya menelpon. Xiuju memang sangat bijak, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Keesokannya, Miao Miao berkata jika Li Shen berada di ruangan dosen Lin. Namun saat Chuyun ke sana, Li Shen dengan cepat menarik Chuyun dan berkata meminta Chuyun ikut saja. Rupanya di sini dosen Lin meminta Li Shen untuk mengikuti sebuah kompetisi untuk menjadi perwakilan universitas. Jin setuju dong dengan ide dosen Lin. Namun Li Shen menolak dengan berkata jika dirinya sedang mengerjakan sebuah proyek. Dosen Lin sangat marah. Dia merasa hal ini sangat bagus dan dia juga sudah susah payah memperoleh kuota untuk kompetisi itu. Apalagi itu bagus untuk mereka melatih diri. Tapi menurut Li Shen, Gao sudah ikut kompetisi itu mewakili universitas, jadi sudah cukup. Tapi dosen Lin berkata mereka semua harus ikut karena dosen Lin merasa Gao tidak akan sanggup sendirian. Namun Li Shen malah meminta dosen Lin untuk tidak perlu menjaga muka. Hal ini membuat dosen Lin semakin emosi dan marah dengan Li Shen. Li Shen pun memilih untuk kabur. Alhasil Chuyun mendengar keluh kesah dosen Lin. Dia pun meminta Chuyun untuk membujuk Li Shen. Saat di klub, Chuyun berusaha membujuk Li Shen. Li Shen tetap tidak mau ikut. Chuyun menempelkan syarat-syarat kompetisi di laptop Li Shen. Li Shen masih tidak menghiraukan dan terus mengetik kode di laptopnya. Namun Chuyun tidak menyerah. Dia pun membujuk dan berkata, anggap saja kamu menemaniku ikut ke forum. Disha, Li Shen terdiam melihat muka memelas Chuyun. Chuyun masih mengeluarkan ekspresi yang sangat berharap. Akhirnya pertahanan Li Shen pun runtuh. Dia puluh dengan bujukan Chuyun. Jin senang jika Li Shen akhirnya setuju. Hari H keberangkatan, di mana Li Shen terlihat duduk diam dan tertidur. Chuyun diam-diam terus memandangi Li Shen. Li Shen pun tersenyum melihat tingkah Chuyun. Saat mereka tiba, Li Shen meminta Gao untuk mendaftarkannya dan Chuyun. Rupanya Li Shen datang karena memang ada urusan kerjaan. Chuyun pun bergumam. Li Shen merasa mereka satu tim, jadi Chuyun harus menuruti apa yang diperintahkan Li Shen. Saat Gao masuk dan mendaftar, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nana. Nana ini cukup mengenal tim Gao. Dia bahkan tahu Li Shen dan Chuyun. Nana mengenal nama mereka karena dirinya juga salah satu peserta. Dia juga tahu kalau tim Gao yang menciptakan aplikasi Languan. Selanjutnya saat Gao di kamar hotel, dia mendapatkan pesan dari Nana yang mengajak dirinya untuk makan malam bersama. Gao pun setuju dan pergi menemui Nana. Mereka pun makan di sebuah restoran. Nana orangnya sangat humble dan ceria. Dia pun terus-terusan mengajak Gao untuk berbicara. Keduanya pun terlihat akrab, apalagi mereka melakukan foto bersama. Tapi di sini Nana kembali bertanya soal Li Shen, di mana Nana merasa kagum akan kehebatan mereka yang berhasil membuat aplikasi Languan yang sangat canggih. Bahkan Nana juga memunduh aplikasi itu. Nana pun curhat soal alasan dirinya ikut kompetisi. Dia pun memperlihatkan aplikasi yang dia buat. Gao memberikan beberapa masukan. Nana terus memperhatikan Gao. Karena hal itulah, Gao sepertinya jadi suka dengan Nana, jatuh cinta pada pandangan pertama Gao di sini dengan Nana. Saat Gao pulang, dia masuk ke kamar. Li Shen melihat Gao sepertinya tersenyum sendiri. Aura kasmaran Gao pun sangat terpancar. Keesokannya Nana mengunjungi Gao. Dia pun memberikan makanan kepada Gao sebagai imbalan. Dia kembali memperlihatkan aktivitas pada Gao. Gao kembali memberikan sedikit makan. Tiba-tiba Li Shen pun masuk ke kamar. Nana yang tahu kejeniusan Li Shen memperkenalkan dirinya. Li Shen tidak menghiraukan Nana sama sekali. Tapi Nana memperlihatkan dan meminta pendapat Li Shen soal aplikasinya. Li Shen yang super jujur langsung blok-blokan berkata jika Nana ini membeli atau mendapatkan aplikasi ini dari orang lain. Gao meminta Li Shen untuk tidak seperti itu. Namun Nana tidak tersinggung sama sekali. Dia masih meminta pendapat Li Shen. Li Shen menyarankannya untuk membuat ulang kembali. Nana pun masih berusaha bertanya dan mengejar Li Shen. Li Shen sangat cuek dan tidak peduli. Nana pun kembali meminta bantuan Li Shen untuk melihat lagi aplikasinya ketika dia sudah revisi. Li Shen menolak dan berkata dia tidak punya waktu. Gao melihat Nana diperlakukan demikian dan meminta Nana untuk tidak agak hati. Nana malah bahagia dan merasa Li Shen sangat hebat.
Keesokannya terlihat para peserta yang lulus ke babak selanjutnya. Di sini juga menjadi salah satu peserta yang lolos. Di sini ada salah satu sosok yang bernama Fang Ziqing. Dia adalah salah satu orang yang mendapatkan penghargaan khusus. Gao sangat suka dengan kehebatan Fang ini. Dia pun meminta pertemanan di WeChat. Alhasil orang ini juga bertanya tentang Li Shen. Sebenarnya Gao agak enak juga orang-orang terus bertanya soal Li Shen dengan dirinya. Di sini Gao menghampiri Nana. Berhubung mereka bersama lolos, Nana pun meminta kepada Gao untuk menyuruh Li Shen menerima pertemanan WeChat-nya. Gao nampak sedikit kecewa. Di sini terlihat Nana mentraktir semua orang yang ikut kompetisi untuk makan malam bersama. Nana pun menghampiri Li Shen. Dia mengucapkan terima kasih kepada Li Shen yang dia anggap telah membantunya. Li Shen merespon Nana dengan sangat cuek. Nana pun memperkenalkan diri dengan Chuyun. Dia anaknya memang sangat humble. Dia meminta pertemanan WeChat dengan Chuyun. Tidak lama kemudian muncul sosok Fang Ziqing. Dia bertanya kenapa dia tidak diundang di acara ini. Fang Ziqing melihat Chuyun. Dia menyapa Chuyun dengan sebutan teman mama. Chuyun cukup syok melihat Ziqing. Dia hanya terdiam. Ziqing pun so akrab banget dengan Chuyun. Li Shen terus memperhatikan mereka berdua. Chuyun tidak mau gimana merespon Ziqing. Dia bertanya kenapa Chuyun tidak ikut kompetisi. Nana merasa mereka adalah pembuat aplikasi Languan, jadi tidak perlu ikut kompetisi. Ziqing menyapa Li Shen juga. Dia mengajak Li Shen berkenalan. Ziqing juga sedikit menghina aplikasi Languan. Li Shen hanya sedikit membalas perkataan Ziqing dan dia pun sudah skamat. Ziqing yang memang suka menyombongkan diri berkata sangat sayang sekali mereka tidak bisa beradu skill. Ziqing tahu dia tidak begitu disambut. Dia pun memilih untuk pergi. Namun Chuyun mengejarnya dan memanggilnya. Chuyun menyebutkan sebuah nama kepada Ziqing. Ziqing pasti ingat orang ini. Namun Ziqing memilih untuk tidak membahasnya. Tiba-tiba muncul sesosok wanita. Rupanya orang itu adalah pacarnya Ziqing. Ziqing memperkenalkan mereka berdua. Ziqing pun pergi bersama pacarnya. Dia berkata kompetisi kali ini dia pasti menjadi juara 1. Chuyun terlihat termenung dan sedih. Li Shen menghampirinya dan bertanya. Li Shen pun mengajak Chuyun untuk pergi. Chuyun menahan Li Shen. Dia pun merebahkan dirinya di pelukan Li Shen. Li Shen hanya terdiam dan mengelus kepala Chuyun untuk menenangkannya. Rupanya sosok wanita yang disebutkan Chuyun adalah sahabat masa SMA-nya. Dia pun menjadi murung. Saat di cup, Chuyun tiba-tiba mengajak Li Shen untuk ikut pertandingan. Li Shen meminta alasannya. Namun Chuyun tidak ingin menjelaskan. Li Shen berkali-kali meminta alasan dia harus ikut bertanding. Chuyun masih memilih untuk diam. Alhasil Li Shen memutuskan untuk tidak ikut. Chuyun pun cuma bisa pasrah. Chuyun pergi ke tempat Randy untuk curhat. Menurut Randy, setiap tindakan yang Li Shen lakukan pasti sesuai rencananya. Randy merasa Li Shen seperti ini karena dia ingin membangun perusahaannya sendiri. Dia tidak mau menggunakan investor karena dia tidak mudah percaya dengan orang. Randy pun bertanya alasan Chuyun ikut bertanding. Chuyun rupanya tidak ingin Ziqing menjadi juara dalam kompetisi itu. Chuyun membenci Ziqing. Rupanya mereka punya kisah lama yang sangat pahit, di mana Chuyun memiliki sahabat yang bernama Xiaoyan. Rupanya Xiaoyan dekat dan berpacaran dengan Ziqing. Tapi gosip ini tersebar luas. Karena gosip ini Ziqing mendapatkan kecaman dari sekolah. Ziqing anak berprestasi, dia selalu masuk 3 besar. Dia takut gosip ini akan mempengaruhi prestasinya. Alhasil Ziqing melempar semua kesalahan ini kepada Xiaoyan. Dia menyebarkan gosip jika Xiaoyan yang terus-terusan mengganggu dan mengejatnya. Xiaoyan pun menjadi cemoohan satu sekolah. Xiaoyan sangat sedih. Chuyun sebagai sahabat meminta Ziqing untuk menghibur Xiaoyan. Ziqing jelas menolak karena bagi dia ini bukan waktu yang tepat. Dia tidak ingin rekomendasi dia dicabut. Dia rela mengorbankan Xiaoyan untuk kepentingannya sendiri. Xiaoyan mendengar pembicaraan mereka. Rupanya Xiaoyan pun meminum obat tidur dalam dosis yang tinggi, sehingga Xiaoyan tidak bisa terselamatkan lagi. Chuyun pun meminta pertanggungjawaban Ziqing. Ziqing tidak mau disalahkan. Dia merasa ini semua pilihan Xiaoyan, bukan dia yang memintanya. Karena hal inilah membuat Chuyun benci dengan Ziqing. Karena Ziqing berpura-pura tidak tahu. Dia tidak ingin Ziqing menerima hadiah di atas panggung. Dia tidak terima jika itu terjadi. Chuyun pun menemui Gao. Dia berkata dia ingin bergabung dengan Gao untuk ikut kompetisi. Gao tentu saja setuju. Chuyun dan Gao pergi menemui dosen Lin. Mereka pergi konsultasi dan meminta dosen Lin menganalisis lawan mereka nanti. Menurut dosen Lin tidak ada yang perlu dianalisis karena yang ikut kompetisi tidak ada yang begitu hebat. Namun dosen Lin teringat dengan salah satu peserta dari Universitas Sains Teknologi Informasi yang kemungkinan aplikasi yang dia buat bisa dibeli dan dijadikan hak paten. Chuyun langsung bertanya, apakah orang itu adalah Fang Ziqing? Belum sempat menyelesaikan, dosen Lin sudah dipanggil. Setelah itu Chuyun berbicara dengan Gao. Menurut Chuyun mereka harus mengajak Li Shen. Gao agak keberatan. Dia meminta Chuyun untuk percaya diri sama kemampuan mereka. Chuyun merasa mereka akan menang jika ada Li Shen. Gao pun malas berdebat dan meminta Chuyun untuk membujuk Li Shen sendirian.
Chuyen dan Gao terlihat berjuang untuk menyempurnakan aplikasi mereka. Namun gagal dan gagal lagi. Chuyen pun keluar menemui Li Shen. Dia bertanya kepada Li Shen apakah dia bisa membuat aplikasi keamanan USB. Li Shen aneh kenapa sudah lama tidak muncul. Chuyen malah bertanya demikian. Li Shen awalnya mengira Chuyen mendapatkan sebuah kerjaan. Dia ingin Chuyen mematok harga yang tinggi. Rupanya Chuyen ingin membayar Li Shen untuk mengerjakan aplikasi yang hebat dari aplikasi kompetitor mereka. Dia pun memberikan kartu ATM-nya dan dia berkata itu sebagai jaminan. Dia juga berkata dia akan mencicilnya setiap bulan. Dia rela bekerja dengan Li Shen tanpa digaji sama sekali, asalkan Li Shen setuju untuk ikut bersamanya ke kompetisi. Melihat perhitungan Chuyen dan tekad Chuyen, Li Shen pun menandatangani perjanjian utang itu. Akhirnya Chuyen berhasil mengajak Li Shen. Gao dan yang lainnya senang akhirnya dia berhasil menyempurnakan jaringannya. Dia memperlihatkan hal itu kepada Chuyen. Namun saat Li Shen kembali ke klub, dia meminta Gao untuk memasukkan namanya ke kompetisi. Gao tidak mau. Dia merasa hal ini dia sudah susah payah buat. Kenapa dia harus seenak hati masuk ke dalam kompetisi? Li Shen pun membuka laptopnya dan langsung membuktikan bisa menyerang jaringan yang dibuat Gao dengan sangat mudah. Menurut Li Shen masih banyak kekurangan dari aplikasi yang dibuat Gao ini. Li Shen belak-belakan berbicara dengan jujur. Dia pun sedikit meremehkan kemampuan mereka. Apalagi menurut Li Shen kekuatan sesungguhnya itu dilihat dari babak final. Li Shen berkata, apakah kalian pikir kalian bisa membodohi juri? Hal ini tidak akan bisa membuat kalian menang. Gao pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dosen Lin. Dosen Lin memberikan beberapa pengertian. Gao akhirnya bertanya, apakah aku tidak bisa menang jika tanpa dia? Dosen Lin meminta Gao untuk tidak terlalu memikirkan siapa menang dan siapa kalah. Sebenarnya siapapun yang ikut sama saja. Gao, Chuyen dan Li Shen pun bertemu. Li Shen meminta semua kode ditulis ulang. Chuyen masih berusaha memberikan titik tengah. Li Shen tetap ngotot harus tulis ulang, karena menurut dia pasti kedepannya akan jadi masalah. Gao berkata dia sudah menghapus yang lama, jadi tulis ulang saja. Li Shen dan Chuyen sempat terkejut dengan keputusan Gao. Saat Gao berjalan pergi, Chuyen bertanya tentang kerasaan Gao. Gao berusaha tersenyum. Sebenarnya Chuyen sadar jika Gao tidak terlihat semangat sama sekali. Saat Chuyen dan Li Shen mengerjakan perencanaan mereka, Chuyen terlihat lelah. Li Shen perlu mintanya untuk tidur. Chuyen merasa dia tidak akan bisa tidur karena waktu mereka sudah tidak banyak. Li Shen pun membuatkan tempat yang nyaman untuk Chuyen tertidur. Saat Chuyen baring, dia berkata Li Shen harus menang. Li Shen pun minta Chuyen untuk tenang karena dia sudah dibayar untuk melakukan hal ini. Chuyen berkata jika selesai pertandingan ini, dia akan melakukan apapun untuk Li Shen. Li Shen yang mendengar hal itu meminta Chuyen untuk menuliskannya di kertas. Chuyen pun menuliskan janjinya. Li Shen mengembalikan kartu ATM dan surat hutang Chuyen. Li Shen merasa jika tunggu itu lunas akan sangat lama. Dia hanya mau janji ini saja. Chuyen pun berkata dia tidak bercanda dengan Li Shen. Dia berjanji akan mensupport semua pilihan dan apapun yang dilakukan Li Shen. Hati Li Shen sangat tersentuh dengan ketulusan Chuyen. Li Shen, Chuyen, dan Gao tiba di lokasi kompetisi untuk babak selanjutnya. Dan di sini terlihat Gao menemui Nana. Dia memberikan hadiah sebagai balasan Nana telah mentraktirnya. Nana pun mengajak Gao untuk menemaninya berbelanja. Setelah keduanya selesai berbelanja, Gao pulang ke hotel. Dia melihat ada sebuah paper bag dan di sana terdapat note. Rupanya itu hadiah dari Nana untuk Li Shen. Awalnya Gao mengira Nana ingin membelikan dirinya hadiah itu. Rupanya dia salah sangka. Selanjutnya terlihat Chuyen yang dihampiri oleh Fang. Fang berusaha mendekati Chuyen dan meminta nomor ponsel Chuyen. Chuyen pun malas banget meladeni Fang. Fang berkata dia sangat penasaran bagaimana kehebatan Li Shen. Saat di hotel, Chuyen ragu-ragu mau mengirim file yang telah diikut sertakan dalam balap final. Li Shen masuk dan melihat Chuyen yang masih ragu dan ingin diuji ulang. Li Shen akhirnya membantu Chuyen untuk mengunggah hasil kerja mereka. Di sini terlihat Gao dan Nana pergi ke sebuah kafe. Gao melihat Fang sedang berbicara dengan salah satu sponsor kompetisi, di mana Fang mengajak sponsor itu untuk mengajukan penghargaan khusus untuk dirinya. Fang sepertinya takut kalau dia akan kalah terhadap Li Shen. Dia menjanjikan pembagian penghasilan jika hak paten atas aplikasi yang dibuat itu sudah berhasil. Sponsor itu pun tergiur dan menyetujui ide Fang. Namun di sini Gao melihat mereka dan merekam semua percakapan mereka. Nana yang baru kembali dari toilet melihat Fang bersama salah satu sponsor itu juga. Nana pun menyebarkan apa yang dia lihat kepada seluruh peserta kompetisi. Li Shen dan Chuyen pun mendengar kehebohan itu. Nana menganggap Fang melakukan kecurangan. Padahal bertemu dengan pihak sponsor saat kompetisi itu dilarang. Nana juga berkata kalau pemenang dari balap final itu sudah keluar. Chuyen cukup terkejut, pemenang dari balap final sudah ditentukan. Fang dan pacarnya pun lewat. Nana semakin kesal, dia menyindir Fang menggunakan kata-kata pedasnya.
Fang tidak terima, dia pun membalas kata-kata Nana. Fang juga kembali menghina kemampuan Nana. Fang pun memilih pergi setelah dia selesai berbicara. Chuyun tidak terima dengan cara keker Fang. Dia pun bertanya apakah yang diucapkan Nana barusan itu benar. Fang tahu jika Chuyun ikut kompetisi untuk melawannya. Dia juga ingin bersaing dengan Li Shan. Namun dia berkata sudah tidak ada kesempatan. Lain kali saja. Bagi dia, produk dia disukai para juri. Dan menurut dia, Nana juga memudahkan cara dengan sumber daya yang dia punya. Jadi mereka tidak berhak mengatakan dia menggunakan trik. Jadi dia memilih untuk mengabaikan omongan Nana dan dia bisa menang kelak. Bagi dia, jika dia terus berhasil, orang akan menjadi pengagum dia dan menjadi penggemar fanatiknya. Saat kembali ke hotel, Ji-Yun terlihat sangat murung. Li Shan masuk dan bertanya, apakah kamu selalu membenci Fang Cicing? Li Shan pun mengerti. Chuyun berkata, kamu tidak bertanya alasannya. Kamu punya solusi? Li Shan berkata, tidak. Ada saatnya kita harus berhenti dan jangan membuang waktu di dalam sia-sia. Chuyun akhirnya meminta Li Shan untuk keluar. Keesokannya, Chuyun dan Gao melakukan video call dengan Dosan Lin. Jian terlihat tidak semangat dan melamun. Dia juga bertanya soal pemenang dari kompetisi itu. Apakah sudah ditentukan? Dosan Lin berkata memang benar adanya. Dan tim Fang Cicing mendapatkan penghargaan khusus. Setelah selesai video call, Chuyun bertanya soal Li Shan. Gao berkata jika Li Shan sudah berhari-hari tidak kembali, Chuyun memilih kembali untuk istirahat. Gao yang memang tahu bukti kecurangan Fang, dia memilih untuk menghapusnya. Gao memang sengaja melakukan hal itu. Dia tidak mau Li Shan semakin menonjol. Hari H pengumuman tiba, di mana Fang kembali membuat Chuyun emosi dengan berkata dia tidak bisa menandingi tim Chuyun dan mereka hanya mendapatkan penghargaan khusus, bahkan kesempatan untuk bertanding juga tidak ada. Kecewa kan? Chuyun kesal tapi dia tidak mau meladeninya. Acara pun dimulai, di mana tim Universitas Nanhu memenangkan kompetisi ini. Gao maju dan menerima penghargaan. Setelah itu tim Fang pun dipuji dan bahkan produk mereka sudah mendapatkan tanda tangan kontrak oleh perusahaan. Tim Fang pun diminta maju untuk menerima penghargaan. Dan Fang diminta untuk mengucapkan beberapa pidato. Saat Fang melakukan beberapa pidato dan berusaha memperbaiki nama baiknya dari rumor yang tersebar, muncullah Li Shan yang berkata bahwa sampah buatan Fang tidak pantas mendapatkan penghargaan ini. Chuyun kaget dan bertanya kemana Li Shan beberapa hari ini. Li Shan naik ke atas dan berkata USB produk Fang tidak ada apa-apanya dan tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Keduanya pun taruhan. Di mana Fang berkata jika Li Shan bisa membobol USB terenskripsi ini, dia tidak akan menerima 1% pun dari hak paten itu. Tapi jika gagal, Li Shan harus minta maaf pada dirinya. Li Shan berkata, untuk lebih adil mereka harus menggunakan laptop panitia. Mereka pun memulai taruhan mereka. Li Shan dengan percaya diri berkata kalau dirinya bisa membobol USB ini hanya dalam waktu 1 menit. Li Shan pun beraksi. Li Shan memang sangat ahli. Dia pun berhasil membobol USB ini. Dan yang mengejutkan, Li Shan berhasil menemukan aib Fang Cicing, yang rupanya adalah seorang playboy. Semua tercengang, terutama pacar si Fang ini. Fang pun mulai panik. Dia dengan cepat menghapus file foto itu. Bagi Li Shan, ini belum selesai. Li Shan kembali memperlihatkan kehebatannya dalam membobol USB ini. Dia berhasil merestore kembali foto-foto yang sudah dihapus Fang. Li Shan melontarkan kata-kata yang membuat Fang tidak bisa menjawab. Orang-orang pun mulai memberikan sorak-sorakan untuk Li Shan. Fang ingin segera pergi, namun Li Shan menahannya karena mereka belum menyelesaikan taruhan mereka. Waktu pun sisa 5 detik, tiba-tiba Li Shan menghancurkan USB itu dengan kencang. Fang mengira Li Shan menyerah. Namun Li Shan memberikan penjelasan dan jawaban yang sudah pasti dengan cara phishing ini akan dengan otomatis berhasil membobol keamanan USB itu. Fang pun kalah telak. Di sini Li Shan juga tidak lupa memperlihatkan satu hal, yaitu video tentang pertemuan Fang bersama sponsor kompetisi. Awalnya Fang beralasan jika dia bertemu dengan sponsor kompetisi itu hanya untuk mengobrol santai di kafe. Dia berkata kalau Li Shan melakukan fitnah kepada dirinya. Namun Li Shan memperbesar suara video itu. Dan disinilah terdengar semua isi percakapan mereka, di mana Fang meminta diberikan penghargaan khusus. Fang benar-benar dipermalukan di acara ini. Dia kesal banget dan dengan cepat memilih untuk pergi. Pihak juri pun bertanya mengapa Li Shan melakukan ini. Li Shan berkata, semua ini demi cinta. Dia perlu memandang ke arah Chuyun. Chuyun sangat bahagia Fang dipermalukan. Dia juga merasa balas dendamnya sudah tersalurkan. Nana dengan semangat meneriaki Li Shan. Gao pun makin kesal dan cemburu melihat Nana yang begitu kagum terhadap Li Shan. Setelah acara tadi, Fang yang masih kesal menghalangi Li Shan. Li Shan berkata memang pemenanglah yang akan diakui. Namun kamu terlalu cepat menganggap dirimu sebagai seorang pemenang. Fang yang super kesal menarik baju Li Shan. Dia berkata,
masalah ini belum selesai. Li Shen tidak takut sama sekali dengan ancaman Fa. Selanjutnya, terlihat Li Shen dan Chuyun berbicara, di mana Chuyun terlihat sangat bahagia. Li Shen memintanya memberikan dirinya sebuah senyuman yang lebar. Dengan senang hati, Chuyun pun melakukannya. Besar itu. Jin juga bertanya sebenarnya bagaimana orang bisa disebut sebagai Tuan Putri. Menurut Li Shen, orang bisa disebut sebagai Tuan Putri jika dirinya memiliki mata yang jernih. Saat keduanya asing ngobrol, muncul Shulina yang tiba-tiba mencium Li Shen. Dia meminta Li Shen untuk menemuinya jam 10 di danau. Jin bertanya apakah kamu akan menemuinya besok. Li Shen meminta Jin kembali istirahat. Isamoto wujuja. Ketika Jin masih tidak terima, Li Shen tidak menolak Nana. Li Shen merasa dia sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menolak. Jian tidak tenang. Dia menelpon Renti dan curhat ke Renti soal wanita yang sekarang sedang mendekati Li Shen. Saran dari Renti, Jian harus segera bergerak cepat karena Li Shen banyak yang incar. Dan Li Shen cukup lemah jika sudah menyangkut soal perasaan. Sebelum kamu terlambat loh. Keesokan harinya, Chuyun pergi ke sebuah salon untuk menata rambut dan merias wajahnya. Dia seniat itu. Sampai di hotel, Randy pun datang menyerahkan gaun yang diminta Chuyun. Chuyun dengan cepat mengubah pakaiannya. Dia sudah menjadi putri sesungguhnya. Dia pun bergegas untuk pergi. Sebelum pergi, dia masih bertanya kepada Randy soal dirinya dan Li Shen. Seperti mendapatkan kekuatan penuh, Chuyun dengan cepat berlari. Dia sampai merebut taksi orang lain, namun dia menemui sebuah rintangan di mana jalanan sedang macet parah. Dia tidak sanggup menunggu lagi. Dia memutuskan keluar dari taksi itu dan berlari dengan cepat ke danau. Dia berusaha menghubungi Li Shen. Namun saat dia tiba di danau, dia tidak melihat sosok Li Shen sama sekali. Dia sedih dan kecewa. Apakah Li Shen dan Nana sudah bersama? Banyak pertanyaan yang terlintas di otaknya. Namun Li Shen muncul. Dia mendekati Chuyun yang sedang bersedih. Saat Jian berbalik, Li Shen langsung mencium Jian dengan sangat mesra. Jian pun berkata, "Pilihlah aku. Aku tidak akan mengkhianatimu." Li Shen meminta Chuyun memeluknya. Dia salah, Li Shen tidak sah jika tidak menggoda Chuyun. Jian pun memotret danau yang indah itu dan mempostingnya. Li Shen pun kembali meledek Chuyun. 3 tahun berlalu. Jian terlihat mengikuti ujian untuk rekomendasi S2-nya. Dia melihat Li Shen tidak hadir dalam ujian itu. Chuyun pun menuju ke rumah Li Shen. Tapi Jian mendapatkan sebuah panggilan di mana Randy berkata jika dia sudah selesai mengurus sewa kantor dan lain-lain. Saat Jian masuk ke rumah Li Shen, dia bertanya kenapa Li Shen tidak hadir di ujian. Li Shen merasa dia tidak ingin melanjutkan S2. Dia ingin fokus berbisnis. Chuyun kesal. Meskipun dia menjadi kekasih Li Shen, dia masih tidak tahu apa yang direncanakan Li Shen. Bahkan dia harus tahu dari mulut orang lain. Chuyun ingin Li Shen melibatkan setiap rencana hidupnya dengan dirinya, karena Jian ingin tahu dan selalu membantu Li Shen untuk sukses. Apakah permintaan ini berlebihan? Li Shen pun menggelengkan kepalanya. Chuyun pun ngambek. Li Shen pun mengejar Chuyun. Dia berusaha membujuk Chuyun. Jian merasa Li Shen selalu menggunakan trik yang sama. Chuyun pun masih berusaha menunjukkan dirinya yang ngambek. Li Shen pun pura-pura kesakitan. Chuyun akhirnya panik. Alhasil Li Shen memaksa Chuyun harus ikut dirinya nanti. Dia meminta Chuyun harus menemaninya pergi makan. Chuyun pun lulu deh. Gak bisa dia marah lama-lama dengan Li Shen. Li Shen menutup mata Chuyun. Dia membawa Chuyun ke sebuah tempat, yaitu kantor baru Li Shen. Chuyun kaget melihat Li Shen menyewa ruangan kantor yang sebesar ini. Dan rupanya Chuyun juga dimasukkan Li Shen sebagai pemegang saham yang setara dengan dirinya. Li Shen meminta Chuyun ke ruangan peralatan untuk mengambil alat-alat. Saat Chuyun ke ruangan itu, dia melihat sebuah plang mama yang bertuliskan LNP. Dia pun membawanya dan bertanya apa maksud dari nama ini. Li Shen berkata, nama itu memiliki arti lucky and power. Chuyun kecewa. Dia protes dengan nama itu. Padahal dia mengira nama ini memiliki arti lighter and princess. Li Shen meminta Chuyun untuk tidak terlalu pede. Chuyun tidak terima dan dia meminta ke depannya dia yang akan menjelaskan ke orang-orang soal nama itu. Li Shen pun menjahili Chuyun. Keduanya asik mengganggu satu sama lain. Mesraan ini janganlah cepat berlalu ya gengs. Keesokannya Chuyun bertemu dengan seorang pria aneh yang mencari keberadaan Li Shen. Chuyun pun membawa orang itu bertemu Li Shen. Rupanya dia adalah sahabat Li Shen saat SMA. Pu Yichou bangga Li Shen kini sudah semakin sukses. Dia pun ingin memperkenalkan dirinya ke Chuyun. Li Shen dengan cepat menghempaskan tangan Yichou. Li Shen tidak mau bicara panjang lebar dengan Yichou. Dia berkata kalau mereka sudah tidak ada hubungan lagi semenjak keduanya dikeluarkan dari sekolah. Li Shen pun mengajak Chuyun pergi. Chuyun kembali ngambek lagi karena dia tidak tahu apapun soal masalah Li Shen dan Yichou. Li Shen terkesan menutupi. Jian ingin Li Shen mengkomunikasikan apapun yang terjadi dengan dirinya. Li Shen akhirnya luluh dan setuju untuk pulang dan berkomunikasi dengan Chuyun. Saat di rumah, Li Shen menceritakan segalanya.
di mana dia menghasilkan uang pertama kali dari Yichou, tapi keduanya dikeluarkan dari sekolah, di mana Yichou sudah tidak diperbolehkan menari. Leishan juga tidak lulus ujian. Sisanya Chiyun sudah tahu ceritanya. Leishan juga menceritakan jika ayah Yichou ingin melakukan investasi terhadap perusahaan Leishan. Dia ingin mencari orang yang bisa dikendalikan. Mendengar hal itu, Chiyun meminta Leishan untuk tidak menerimanya. Leishan pun gemes banget terhadap ekspresi Chiyun. Tapi meskipun demikian, Leishan yang terlihat cuek dan tidak ingin membantu Yichou memutuskan mencari cara gimana membantu temannya supaya bisa terus menari. Chiyun pun menyadari jika Leishan memang berhati baik dan orangnya tidak tegaan. Dia pun diam-diam tersenyum. Leishan meminta Chiyun memanggilnya dengan sebutan kakak laki-laki. Dia akan bersikap baik dengan Chiyun. Chiyun tidak mau melakukannya. Selanjutnya terlihat Chiyun menemui Yichou. Dia melihat penampilan Yichou. Setelah selesai, Yichou menghampiri Chiyun. Dia meminta bantuan Chiyun. Dengan imbalan dia akan menceritakan masa lalu Leishan yang tidak diketahui Chiyun. Chiyun pun menolak awalnya, tapi dengan bujukannya Yichou, akhirnya Chiyun pun luluh. Yichou bercerita bagaimana awal mula mereka bisa bertemu dan mengapa Leishan membutuhkan banyak biaya. Chiyun mendengar semua kisah masa lalu yang pahit yang dijalankan Leishan. Meskipun mulut Leishan sangat pedas, Yichou tetap bisa merasakan keterusan Leishan. Meskipun Leishan selalu mencari uang menggunakan kecerdasan dia, namun dia tidak pernah merugikan orang lain. Dia hanya membantu orang-orang yang kehilangan barang dan meretasnya kembali. Yichou pun ingin membantu Leishan. Dia menyerahkan amplop uang dan dia berkata semua ini tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Yichou tahu Leishan membutuhkan modal. Maka dari itu dia mengajak Chiyun untuk bertemu. Karena Yichou yakin Leishan yang super sombong itu tidak akan menerima bantuan orang. Namun Chiyun sudah tahu keterusan Yichou. Dia mengembalikan amplop itu karena dia tahu Leishan tidak akan menerimanya. Leishan tetap akan pada prinsipnya. Leishan akan lebih tenang jika semuanya menggunakan kerja kerasnya sendiri. Jadi dia tidak akan menerima investasi dari manapun. Yichou pun mengantar Chiyun. Yichou meminta Chiyun untuk terus mengawasi Leishan. Karena meskipun Leishan yang seperti itu, dia pasti memiliki kelemahan. Namun kini Yichou sudah sedikit tenang karena ada Chiyun yang berada di sampingnya. Saat di asrama, Chiyun menerima panggilan dari ibunya. Seperti biasa, ibunya akan selalu kepo tentang perkuliahan Chiyun. Chiyun tidak jujur kepada ibunya. Dia malah berkata, pengumuman belum keluar. Miao Miao yang sudah kembali bertanya kepada Chiyun, apakah kamu tidak mau melanjutkan rekomendasi S2-mu? Chiyun merasa tekadnya sudah bulat. Dia kali ini akan mengambil keputusan sendiri tentang kehidupan dan masa depannya. Selanjutnya, terlihat Gao mengajak Nana untuk makan malam bersama. Saat keduanya berada di sebuah restoran, di mana restoran ini menjadi tempat pertama kali mereka berdua pergi makan, Gao memberanikan diri menyatakan perasaannya. Hati Nana hampir tersentuh dengan ketulusan Gao. Namun Nana akhirnya memilih menolak Gao. Awalnya Gao ingin menunggu, namun Nana berkata, jika sebenarnya dia menyukai Leishan, jadi dia tahu bagaimana perasaan Gao. Dia tidak bisa menerima cinta Gao. Di sisi lain, Chiyun mengajak Leishan untuk pergi jalan-jalan karena dia merasa bosan. Dia meminta Leishan untuk jangan terus-terusan membuat program. Leishan pun membawa Chiyun untuk keluar jalan dan berbelanja. Leishan memberikan Chiyun bunga. Chiyun sangat senang karena ini pertama kalinya dia menerima bunga mawar. Keduanya pun memandang langit yang dipenuhi kembang api bunga. Mereka teringat kembali akan pertama kali keduanya bermain kembang api pertama kali. Tidak terasa keduanya sudah bersama begitu lama. Chiyun pun mengucapkan selamat tahun baru. Keduanya pun ciuman dengan sangat mesra kembali. Aduh, gemoy banget sih. Coba itu Leishan berjanji, kedepannya saat mereka berdiri di posisi ini, Chiyun akan melihat sebuah tulisan yang tidak asing, yaitu tulisan nama perusahaan LNP. Chiyun berkata, kini Leishan tidak sendirian. Dia akan mendukung Leishan dan dia meminta Leishan tidak melindungi diri sendiri lagi, karena Chiyun akan selalu ada buat Leishan. Chiyun memutuskan melepaskan rekomendasi S2-nya. Leishan pada prinsip awalnya, dia membebaskan Chiyun melakukan apapun tentang masa depannya. Selanjutnya mereka melakukan acara perpisahan karena mereka kini sudah lulus dan atas pembubaran klub. Jian Kang juga datang ikut meramaikan. Jian Kang kini sudah semakin sukses. Dia juga sangat terbantu akan web yang dibuat Leishan, di mana Gao curhat tentang pandangan dia terhadap Leishan. Dia tahu betapa keras perjuangan Leishan. Dia memberikan saran, Leishan boleh tidak punya siapapun, tapi dia tidak boleh tidak ada Chiyun. Chiyun tentu saja tidak akan meninggalkan Leishan. Leishan pun datang. Dia memberikan Gao minuman. Leishan menceritakan rencana dia ke depannya. Leishan pun menceritakan rencana dia ke depannya. Dia mengambil dari pengalaman ibunya.
di mana dia ingin menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membantu orang-orang yang memiliki penyakit kanker supaya mendapatkan penanganan dan dokter yang memadai. Dia menjelaskan secara detail rencananya kepada Chunhyun dan Gao. Gao merasa rencana Lee Shen sangat keren. Lee Shen mengajak Gao untuk bergabung dan menyerahkan semua syaratnya kepada Gao. Gao merasa rencana Lee Shen sangat luar biasa, namun dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dia sudah menyiapkan segalanya. Dia juga menceritakan di mana dia ditolak sama Nana karena Nana menyukai Lee Shen. Dia juga merasa jika dia seperti ini terus, nama Gao Jianhong tidak akan dikenal selamanya. Jadi dia memutuskan ingin mencari jalannya sendiri. Lee Shen 100% mendukung keputusan Gao. Dia berharap Gao segera sukses dan bertemu jalannya. Dia berkata jika LNP akan selalu menyisakan kursi partner untuknya. Di dalam ruangan pun terdapat kehebohan, di mana Miao Miao mabuk dan berteriak nama Lee Shen. Miao Miao yang sedang mabuk tiba-tiba menyatakan cintanya kepada Lee Shen. Semua tertawa melihat kelakuan Miao Miao. Lendi dengan semangat merekam hal itu. Di sisi lain, Wu Mengxi adalah salah satu orang yang perhatian dengan Miao Miao. Dia sebenarnya menyukai Miao Miao, dan Miao Miao sadar itu. Namun Miao Miao meminta Wu Mengxi untuk mencari orang lain saja. Begitu juga Renti. Jian sadar jika Renti akhir-akhir ini memberikan perhatian lebih kepada Liu Zi. Renti masih mengelak. Namun Renti tersentuh mendengar Liu Zi memainkan sebuah lagu yang tidak asing di telinganya. Acara pun selesai. Mereka sudah pada mabuk dan berjalan pulang. Miao Miao heboh sendiri dan membahas masa depan mereka. Mereka berharap setiap dari diri mereka akan segera sukses. Kebahagiaan ini benar-benar terasa. Mereka pun sangat menikmati kebersamaan yang masih tersisa. Lee Shen melihat sesuatu yang tidak asing bagi dirinya. Saat di rumah, Chunhyun menghampiri Lee Shen dan mengeluh bahwa dia merasa sangat lelah. Lee Shen pun meminta Chunhyun untuk berbaring sejenak. Dia memanjakan Chunhyun. Chunhyun juga sempat mengajak Lee Shen yang membuncit. Lee Shen meminta Chunhyun menebak apa yang dia lihat di kampus. Kanyileo seserah. Chunhyun masih mengajak Lee Shen bertemu dengan Liu Shisu. Lee Shen berkata kalau dia melihat sebuah pengumuman pertandingan jaringan yang akan diadakan di kampus mereka, dan daftar nama peserta yang tertera terdapat nama yang tidak asing bagi Chunhyun. Chunhyun merasa kenapa Fang Cecing ini selalu muncul di saat dia ingin melupakannya. Selanjutnya terlihat Gao menemui Lee Shen. Gao datang dengan muka yang cukup panik. Dia berkata kalau dia bertemu Fang yang sedang berbicara dengan panitia acara. Mereka sedang membahas soal pertandingan mereka 3 tahun yang lalu. Kali ini Gao memohon untuk menjauhi Fang dan jangan memicu Fang, karena dia memasukkan serat kemenangan mereka untuk mempermudah rekomendasi Gao untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Lee Shen meminta Gao untuk tenang karena dia tidak punya waktu untuk mengurus Fang. Gao sangat berharap ini dapat berjalan lancar untuknya karena dia tinggal sedikit lagi bisa lolos. Setelah 3 tahun, akhirnya Lee Shen kembali dipertemukan lagi dengan Fang di sebuah ruangan aula Universitas Nanhu. Lee Shen menyerahkan sesuatu kepada Pak Lin. Pak Lin meminta Lee Shen menginputnya. Lee Shen berkata dia sibuk. Akhirnya Fang menawarkan diri untuk membantu dosen Lin. Dosen Lin tetap ngotot ingin Lee Shen yang membantu. Namun Lee Shen meminta dosen Lin menerima bantuan Fang saja, agar dia tidak melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Tapi dosen Lin masih tidak menyerah. Dia masih tetap ingin Lee Shen berpartisipasi untuk memeriksa semua laptop. Lee Shen sudah tidak bisa menolak lagi. Dia pun membantu dosen Lin. Dosen pun meminta Fang untuk memaklumi sifat Lee Shen. Dosen Lin juga menceritakan planning Lee Shen ke depannya. Dia membangga-banggakan Lee Shen di depan Fang. Muka Fang sudah terlihat tidak begitu senang. Sampai di toilet, Fang malah menghina-hina Pak Lin. Saat Fang keluar dari toilet, Lee Shen mendengar suara Fang yang sedang menelpon. Lee Shen pun bertanya kepada Fang apa yang dia rencanakan dengan panitia penyelenggara. Dia meminta Fang untuk berhenti melakukan hal licik. Fang merasa hal ini tidak ada urusannya sama Lee Shen. Lee Shen malah semakin curiga kalau ini pasti berhubungan dengan dirinya. Fang tahu jika Lee Shen begitu peduli dengan Gao karena Gao sedang menunggu surat pernyataannya keluar. Fang berjanji tidak akan membuat masalah asalkan Lee Shen meminta maaf kepadanya, dan meminta Lee Shen untuk meminta maaf di depan umum, dan berkata kalau dia sengaja memfitnah Fang pada saat itu. Permintaan maafmu ditukar dengan masa depan Gao? Tidak keterlaluan kan? Lee Shen berkata, kalaupun aku harus meminta maaf, aku tidak meminta maaf kepadamu, tapi meminta maaf kepada penyelenggara dan para peserta karena dia melanggar dan mengacaukan kompetisi. Dia sekali lagi meminta Fang untuk tidak berbuat curang lagi. Sebelumnya aku sudah melakukannya. Jika kali ini aku mengetahui kecuranganmu lagi, aku bisa menghancurkan dirimu sepenuhnya. Hari H pembukaan kompetisi keamanan jaringan di Universitas Nanhu pun dimulai, di mana Lee Shen tiba-tiba maju ke depan. Dia pun menyampaikan permintaan maafnya tentang kejadian 3 tahun lalu. Dia sadar bahwa dia melakukan pelanggaran. Dia merusak kelancaran acara.
sehingga merugikan para peserta dan panitia. Dia dengan setulus hati meminta maaf dan membungkukkan badannya. Gao berterima kasih. Li Shen tidak mengacau. Namun salah satu panitia maju ke depan. Mereka sudah mendiskusikan hal ini. Karena tindakan Li Shen 3 tahun lalu, mereka pun memutuskan untuk mencabut pemenang atas nama Gao, Chuyun, dan lain-lain. Hal ini membuat Gao langsung panik. Fang pun merasa senang karena rencananya berhasil. Li Shen menghampiri Fang. Dia berkata kalau Fang tidak akan pernah sukses. Kemanapun Fang pergi, dia akan memantaunya. Li Shen pun pergi menemui Gao. Li Shen merasa bersalah atas kejadian ini. Dia meminta Gao join di perusahaannya. Gao yang merasa kesal karena dia tidak bisa mendapatkan surat pernyataannya. Dia pun berkata kalau dia sudah memohon kepada Li Shen untuk menjauhi Fang. Bukankah Fang memberimu syarat untuk meminta maaf kepadanya? Kenapa tidak kamu turuti? Aku tahu kau sombong dan angkuh, tapi tidak bisakah mengalah untuk kali ini saja? Apakah semua ini sudah kamu rencanakan supaya membuat aku tidak bisa pergi untuk menghindarimu? Li Shen merasa dia sudah melakukan yang terbaik. Dia akan mengingat hutang dia kepada Gao. Dia akan membalasnya berkali-kali lipat. Dia masih menganggap Gao sebagai temannya. Dia pun masih berharap Gao bersedia untuk menjadi teman seperjuangannya. Li Shen meminta maaf kepada Gao. Selanjutnya di sini orang tua Chuyun melihat sebuah berita di mana ibu Chuyun menyadari berita itu menayangkan Li Shen yang sedang diwawancara. Dan terdapat Chuyun di sana. Ibu Chuyun yakin itu adalah putrinya. Li Shen terlihat lesu setelah gagal membujuk Gao. Chuyun pun akan membantu Li Shen untuk membujuk Gao juga. Tapi di sini Chuyun dibuat kaget akan berita yang ternyata ada dia di sana. Dia yakin ibunya pasti sudah melihat berita ini. Dia harus segera pulang dan membuat pengakuan. Namun Li Shen berkata, kakak Liulan akan datang melakukan operasi. Setelah masa penyembuhan, dia akan membawa kakak Liulan bertemu Chuyun. Chuyun merasa senang Li Shen akan mempertemukan dia dan keluarganya. Mengisyaratkan Li Shen dia akan mengganti pasangan lagi. Li Shen pun malu-malu. Chuyun memeluk Li Shen. Li Shen mengungkapkan rasa cintanya. Chuyun kaget Li Shen bisa melakukan hal itu. Dia ingin Li Shen mengucapkannya sekali lagi. Li Shen pun menunjukkan rasa cintanya dengan mencium Chuyun. Chuyun terlihat tidak rela meninggalkan Li Shen. Li Shen pun meminta Chuyun menikmati waktunya bersama orang tuanya. Chuyun tiba di rumah. Saat mereka makan bersama, suasana begitu hening. Sangat canggung. Akhirnya Chuyun mengaku pada orang tuanya. Ibu Chuyun akhirnya meminta Chuyun untuk segera melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ayah Chuyun berusaha melerai perdebatan ini. Ibu Chuyun merasa Li Shen tidak baik. Dia sengaja melibatkan Chuyun untuk membalas dendam kepada ibunya. Ibu Chuyun terus-terusan menjerat tilka Li Shen. Chuyun sudah tidak tahan dan memilih ingin pergi. Orang tuanya segera menahannya. Ibunya masih terus-terusan ngoceh dan menjerit-jerit Li Shen. Namun ayah Chuyun meminta mereka berbicara dengan kepala dingin. Semua ada solusinya. Akhirnya ibu Chuyun marah dan meminta Chuyun tidak boleh pergi dan introspeksi diri. Di sini terlihat Li Shen membawa kakaknya untuk makan malam di sebuah restoran. Li Shen menyadari ada sebuah bekas pukulan di leher kakaknya. Dia meminta kakaknya untuk bercerai. Dia akan mengurus anak kakaknya. Kakaknya yang mendengar hal itu langsung menangis. Li Shen pun berjanji bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk kakaknya dan anak kakaknya. Kakak Liulan pun setuju. Li Shen meminta Liulan jika sudah sembuh untuk bertemu seseorang. Liulan sudah tahu siapa yang dimaksud Li Shen. Fang menemui Gao. Dia meminta Gao bekerja sama dengannya. Gao menolak karena menurut dia Li Shen tetap temannya. Namun Fang sengaja mendesak dan memprovokasi Gao dengan berkata, apakah kamu mau terus mengungkit Li Shen? Bahkan wanita saja tidak bisa kamu dapatkan. Gao kesal dengan kata-kata Fang. Dia berkata kalau dia tidak akan mengkhianati Li Shen. Dia yakin Li Shen akan memantau Fang. Setelah Li Shen menyelesaikan urusannya dengan kakaknya, dia akan mengurus Fang. Apalagi final sudah dekat. Dapat dipastikan Li Shen akan menyulitkan Fang. Selanjutnya terlihat Kak Liulan sudah menyelesaikan operasinya dan sedang masa penyembuhan. Li Shen pun menyewakan kamar di hotel untuk kakaknya beristirahat. Namun saat kakaknya ingin pergi sarapan, Fang menghampiri Liulan dengan triknya. Dia pun berpura-pura baik dan membantu Kak Liulan. Dia juga sengaja mengatakan pada Kak Liulan kalau hotel dan restoran di sini sangatlah mahal, membuat Kak Liulan yang tidak suka boros merasa ini terlalu mahal. Kak Liulan berkata, apakah di sini bisa dibatalkan? Fang pun berkata tentu saja bisa jika ingin pindah hotel yang lebih murah.